Pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya hidup bertahun-tahun dalam kesunyian, lalu tiba-tiba seseorang datang dan membuat semuanya terasa berbeda? Awalnya tak ada yang istimewa, hanya sebuah rumah yang selama ini terlalu akrab dengan sepi. Seorang perempuan yang terlihat tegar di depan semua orang, tetapi diam-diam menyimpan luka yang belum benar-benar selesai. Dan hari-hari yang berjalan begitu saja, tanpa harapan bahwa ada sesuatu yang akan mengubah hidupnya. Namun semua mulai bergeser saat seorang tetangga baru datang. Bukan dengan cara yang berlebihan, bukan dengan janji-janji manis, bukan pula dengan kehadiran yang memaksa. Hanya lewat perhatian kecil, sapaan sederhana, dan kebiasaan-kebiasaan sepele yang perlahan menghangatkan hati yang sudah lama dingin. Tapi hidup tak pernah sesederhana perasaan. Saat hati mulai terbuka, dunia justru ikut berbicara. Tatapan orang-orang mulai terasa berbeda. Bisik-bisik mulai terdengar, dan perempuan itu harus berhadapan dengan satu kenyataan yang paling sulit diakui. Bahwa yang paling berbahaya bukan jatuh hati, melainkan saat seseorang yang tak pernah ia rencanakan, justru menjadi alasan rumahnya terasa hidup kembali. Lalu ketika rasa itu tumbuh semakin dalam, ia dihadapkan pada pilihan yang tak mudah, bertahan dengan kesepian yang sudah dikenalnya, atau memperjuangkan perasaan yang belum tentu diterima dunia. Kalau kalian berada di posisinya, akankah kalian memilih menjaga hati atau mengikuti suara yang diam-diam paling kalian rindukan? Halo sahabat Kisah Luna, terima kasih sudah kembali bersama kami. Jangan lupa, tuliskan kota asal kalian di kolom komentar agar kita bisa saling mengenal. Tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik selanjutnya dari Kisah Luna. Sekarang, mari kita mulai perjalanan cerita yang penuh emosi ini. Di sebuah desa kecil bernama Sukamulyo, pagi selalu datang dengan cara yang sederhana. Ayam berkokok dari belakang rumah warga. Asap tipis naik dari dapur-dapur yang mulai menyalakan tungku. Daun pisang bergerak pelan diterpa angin subuh. Dan suara sandal yang menyentuh jalan semen kecil seringkali terdengar lebih jelas daripada suara kendaraan. Desa itu bukan tempat yang ramai, bukan pula tempat yang penuh kejutan. Hari-harinya berjalan seperti air yang tenang, pelan, teratur, dan hampir selalu sama. Namun justru di tempat seperti itulah, perubahan sekecil apapun bisa terasa besar. Sebuah pintu yang mendadak terbuka setelah lama tertutup. Lampu teras yang kembali menyala setelah berbulan-bulan padam. Atau satu rumah kosong yang tiba-tiba kembali memiliki suara. Dan pagi itu, tanpa disadari siapapun, sebuah perubahan kecil sedang mulai mengetuk pelan kehidupan seorang perempuan yang selama ini terlalu lama hidup dalam diam. Perempuan itu bernama Ratih. Usianya 38 tahun. Wajahnya lembut. Sorot matanya tenang, namun menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan sedih yang terlihat jelas, bukan pula bahagia yang mudah terbaca. Lebih seperti seseorang yang sudah terlalu lama belajar menata hatinya sendiri. Ratih adalah seorang guru sekolah dasar di desa itu. Bagi murid-muridnya, ia adalah sosok yang sabar, hangat, dan jarang meninggikan suara. Bagi tetangga-tetangganya, ia dikenal sebagai perempuan baik, sopan, dan tidak pernah mencari masalah. Bagi banyak orang, hidup Ratih tampak tertata. Ia punya pekerjaan yang dihormati, punya seorang anak perempuan yang manis, punya rumah kecil yang bersih dan rapi, punya kehidupan yang dari luar terlihat cukup. Namun tidak semua yang tampak tenang benar-benar baik-baik saja. Karena hanya Ratih yang tahu betapa sunyinya rumah itu saat malam datang, betapa panjangnya hari-hari ketika semua orang sibuk dengan hidup masing-masing, dan betapa beratnya menjadi seseorang yang selalu terlihat kuat, padahal diam-diam juga lelah. Sejak suaminya meninggal 4 tahun lalu karena sakit mendadak, Ratih terbiasa menjalani semuanya sendiri. Awalnya ia sempat merasa hidupnya seperti runtuh begitu saja. Bukan hanya karena kehilangan pasangan, tapi karena sejak hari itu, ia sadar bahwa tak ada lagi tempat untuk bersandar. Tak ada lagi orang yang bisa ia panggil hanya untuk mengatakan bahwa hari ini ia capek. Tak ada lagi suara yang menunggunya pulang. Tak ada lagi bahu yang bisa diam-diam menenangkan, bahkan tanpa kata. Yang tersisa hanyalah rumah yang sama, namun dengan rasa yang tak lagi sama. Saat itu, putrinya, Naya, masih sangat kecil.
masih terlalu kecil untuk memahami kenapa ayahnya tak pernah pulang lagi. Masih terlalu kecil untuk tahu kenapa ibunya sesekali menangis diam-diam di dapur saat malam. Namun justru karena anak itu masih kecil, Ratih tidak punya banyak waktu untuk benar-benar larut dalam kesedihan. Ia harus bangun, harus tetap memasak, harus tetap mengajar, harus tetap tersenyum, harus tetap menjadi ibu, harus tetap menjadi orang dewasa yang seolah tahu cara melewati semuanya. Dan begitulah hari-hari berlalu. Perlahan, luka yang dulu terasa sangat tajam berubah menjadi sesuatu yang lebih sunyi. Tidak hilang, tidak benar-benar sembuh, tapi cukup dalam untuk disimpan rapi. Ratih tidak pernah berpikir untuk membuka hati lagi. Bukan karena ia membenci cinta, bukan pula karena ia menutup diri dari kebahagiaan. Ia hanya merasa, mungkin hidupnya memang akan berjalan seperti ini sampai nanti. Tenang, sepi, dan biasa. Pagi itu, seperti biasa, Ratih sudah bangun sebelum azan subuh selesai berkumandang. Ia menyalakan lampu dapur, mencuci beras, menanak nasi, lalu menyiapkan bekal sederhana untuk Naya. Telur dadar tipis, tumis buncis, dan sepotong tempe goreng yang dibelah dua agar terlihat lebih banyak. Di sela aktivitasnya, ia sesekali melirik jam inding yang menggantung miring di dekat kulkas kecil. Setelah sarapan siap, ia membangunkan Naya yang masih tertidur pulas dengan posisi menyamping sambil memeluk guring. "Naya, bangun nak, nanti telat sekolah." Anak itu menggeliat kecil. Rambutnya berantakan. Matanya masih setengah tertutup. 5 menit lagi, Bu." Ratih tersenyum tipis. 5 menitnya kemarin juga belum selesai. Naya mengerucutkan bibir, lalu akhirnya bangun dengan langkah malas menuju kamar mandi. Rumah kecil mereka tak besar, tapi cukup nyaman. Dindingnya dicat krem pucat. Lantai keramiknya bersih meski beberapa sudut mulai kusam dimakan usia. Di ruang tengah ada rak buku kecil, televisi lama, dan sofa 2 dudukan yang kainnya sudah mulai memudar. Sederhana, tapi hangat. Setelah Naya siap berangkat, Ratih mengenakan blus lengan panjang warna biru muda dan rok panjang hitam yang biasa ia pakai mengajar. Rambutnya diikat rapih ke belakang. Ia tidak banyak berdandan. Hanya bedak tipis dan lip balm sederhana. Namun justru dalam kesederhanaan itulah Ratih tampak anggun. Bukan anggun yang mencolok, melainkan anggun yang lahir dari ketenangan. Saat hendak mengunci pintu depan, pandangannya sempat jatuh pada rumah sebelah. Rumah itu sudah kosong cukup lama. Dulu rumah itu milik pasangan suami istri lansia yang sangat ramah. Mereka sering memberi Naya pisang goreng atau permen setiap kali anak itu pulang sekolah. Namun sejak keduanya pindah ke rumah anak mereka di kota hampir setahun lalu, rumah itu tak lagi berpenghuni. Halaman depannya dipenuhi rumput liar. Cat pagar mulai mengelupas. Jendela-jendelanya tertutup rapat. Dan suasananya sering terasa lebih dingin daripada rumah-rumah lain di gang itu. Kadang saat malam terlalu sunyi, Ratih merasa rumah kosong itu membuat lingkungan sekitarnya terasa lebih sepi. Namun pagi itu, ada sesuatu yang berbeda. Sebuah mobil pick-up putih berhenti tepat di depan rumah tersebut. Ratih sempat menghentikan langkahnya. 2 orang laki-laki turun dari bak belakang sambil menurunkan beberapa kardus, sebuah kasur lipat, kipas angin, meja kecil, dan rak plastik. Ia mengerutkan kening kecil. Ada orang pindahan. Naya yang berdiri di sampingnya ikut menoleh penasaran. "Bu, rumah sebelah ada yang mau tinggal?" "Kayaknya iya." Mereka berdiri beberapa detik lebih lama. Lalu dari balik pintu mobil keluarlah seseorang yang langsung membuat suasana pagi itu terasa sedikit berubah. Seorang lelaki muda. Tingginya sedang. Tubuhnya tegap namun tidak berlebihan. Ia mengenakan kaos polos abu-abu dan celana hitam sederhana. Rambutnya hitam rapi, meski sedikit berantakan karena mungkin sejak tadi sibuk mengangkat barang. Wajahnya bersih, tidak tampak sombong, tidak pula berusaha menarik perhatian. Namun entah mengapa, ada sesuatu dalam cara ia berdiri dan melihat sekeliling yang membuatnya tampak mudah dikenali. Seperti seseorang yang membawa suasana baru hanya dengan kehadirannya. Saat sedang membantu memindahkan satu kardus besar, lelaki itu menoleh ke arah Ratih dan Naya yang masih berdiri di depan rumah. Tatapan mereka bertemu. Lelaki itu sempat terlihat sedikit kaget, karena mungkin tak menyangka sedang diperhatikan. Namun beberapa detik kemudian, ia tersenyum sopan. Senyum yang sederhana, hangat, dan tidak dibuat-buat.
Ratih secara refleks membalas dengan anggukan kecil. Ia sebenarnya hendak langsung pergi agar tidak terlihat terlalu memperhatikan. Namun sebelum sempat melangkah, lelaki itu lebih dulu mendekat beberapa langkah. "Permisi, Bu." Suaranya tenang, tidak terlalu keras, tidak terlalu pelan. Ratih menatapnya. "Saya tetangga baru," katanya sambil tersenyum kecil. "Maaf kalau dari pagi agak ramai." Ratih sempat terdiam sesaat. Bukan karena bingung harus menjawab apa, tapi lebih karena rumah itu sudah terlalu lama kosong. Hingga kehadiran seseorang di sana terasa sedikit mengejutkan. "Oh iya," jawab Ratih akhirnya. "Nggak apa." Lelaki itu mengangguk. "Nama saya Arga." "Ratih." Arga menoleh sedikit ke arah Naya yang sejak tadi berdiri sambil memeluk tas sekolahnya. "Kalau ini, pasti anaknya." Naya mengangguk kecil. "Namaku Naya." Arga tersenyum. "Halo Naya." Anak itu membalas pelan, lalu bersembunyi setengah di belakang lengan ibunya, seperti anak kecil pada umumnya saat bertemu orang baru. Ratih sempat menahan senyum melihat putrinya. Arga lalu berkata lagi, "Mohon maaf ya kalau nanti masih agak berisik. Masih banyak barang yang belum masuk." "Nggak apa-apa," jawab Ratih sopan. "Selamat datang." "Terima kasih." Percakapan itu singkat, sangat biasa. Tidak ada yang istimewa. Namun setelah itu, saat Ratih dan Naya melanjutkan perjalanan menuju sekolah, entah kenapa suasana pagi terasa sedikit berbeda dari biasanya. Naya yang biasanya cerewet, tiba-tiba bertanya, "Bu, om baru itu tinggal sendiri ya?" Ratih melirik anaknya sekilas. "Kayaknya. Masih muda ya?" Ratih hampir tertawa. "Kamu tahu muda dari mana? Soalnya mukanya nggak kayak bapak-bapak." Ratih benar-benar tersenyum kali ini. "Kamu ini ada-ada aja." Namun setelah percakapan kecil itu selesai, pikirannya tetap sesekali kembali pada rumah sebelah. Bukan karena tertarik. Setidaknya begitu yang ia yakini. Mungkin hanya karena ada sesuatu yang berubah di lingkungan yang selama ini terlalu tenang. Hari itu di sekolah berjalan seperti biasa. Ratih mengajar kelas 3, menjelaskan pelajaran bahasa Indonesia, membantu murid-murid mengeja kalimat, menegur anak-anak yang diam-diam makan permen di bawah meja, dan tertawa kecil saat salah satu muridnya menjawab soal dengan logika yang aneh tapi polos. Di kelas, Ratih selalu tampak hidup. Suaranya lembut tapi jelas. Tatapannya sabar. Dan meski hidupnya tak selalu mudah, ia selalu berusaha agar murid-muridnya tidak pernah menerima kekalahan yang ia bawa dari rumah. Namun saat jam istirahat tiba, dan ia duduk sendiri sebentar di ruang guru sambil membuka bekal, pikirannya kembali melayang ke rumah sebelah. Siapa sebenarnya lelaki itu? Kenapa memilih tinggal di desa? Apakah ia sudah berkeluarga? Atau memang datang sendirian? Begitu sadar pikirannya mulai bertanya terlalu jauh, Ratih langsung menghela napas kecil. Ia merasa lucu pada dirinya sendiri. Karena bukankah itu bukan urusannya? Dan bukankah satu sapaan pagi tadi harusnya tak berarti apa-apa? Sore hari, setelah pulang sekolah dan menjemput Naya les membaca, Ratih kembali memasuki gang rumahnya. Matahari mulai turun. Cahaya sore jatuh miring di antara atap-atap rumah. Beberapa ibu duduk di teras sambil mengupas bawang. Anak-anak kecil bermain sepeda mini di ujung gang. Saat motornya berhenti di depan rumah, Ratih kembali melihat rumah sebelah. Kali ini pintu depannya terbuka lebar. Beberapa kardus masih tersusun di ruang tamu. Sapu lidi bersandar di dinding. Dan seorang lelaki yang tadi pagi ia temui sedang menyiram halaman depan dengan selang. Arga menoleh saat mendengar suara motor. "Oh, sudah pulang Bu Ratih?" Ratih melepas helm. "Iya." Arga mematikan air sebentar. "Maaf ya, halaman depan jadi becek. Tadi rumput liarnya banyak banget." Ratih mengangguk kecil. "Enggak apa-apa, memang sudah lama kosong." Arga tersenyum. "Kelihatan sih." Naya yang turun dari motor lalu berkata polos, "Om, rumahnya dulu serem." Ratih spontan menoleh. "Naya?" Namun Arga justru tertawa kecil. "Gak apa-apa, jujur itu bagus." "Sekarang gak serem lagi," lanjut Naya cepat. Mungkin merasa perlu memperbaiki ucapannya.
Arga pura-pura menghela napas lega. Syukurlah, berarti saya lolos uji seram. Ratih tak bisa menahan senyum tipis. Obrolan itu lagi-lagi sederhana, sangat ringan. Namun ada kehangatan yang entah bagaimana terasa mudah muncul di antara mereka. Setelah masuk ke rumah dan menutup pintu, Ratih berdiri sebentar di ruang tengah. Entah mengapa, rumahnya terasa sedikit berbeda. Bukan lebih besar, bukan lebih terang. Tapi seperti ada sesuatu yang baru saja bergeser halus dalam ritme harinya. Sore itu sambil memotong bawang di dapur, Ratih beberapa kali mendengar suara dari rumah sebelah. Suara benda dipindahkan, suara pintu dibuka tutup. Sesekali suara Arga berbicara dengan tukang angkut. Dan anehnya, suara-suara itu tidak mengganggu. Justru membuat suasana terasa lebih hidup. Setelah bertahun-tahun terbiasa tinggal di samping rumah kosong, Ratih baru sadar bahwa sepi kadang tidak selalu datang dari dalam rumah sendiri. Kadang ia juga datang dari lingkungan yang terlalu diam. Malam pun turun. Setelah makan malam sederhana dan membantu Naya mengerjakan PR, Ratih duduk sendiri di ruang tengah seperti biasa. Televisi menyala pelan. Kipas angin berputar. Naya sudah tertidur di kamar. Namun malam itu, sebelum benar-benar larut, ia sempat membuka gorden jendela kecil yang menghadap ke rumah sebelah. Lampu teras rumah itu menyala. Cahaya kuningnya jatuh ke halaman yang tadi pagi masih tampak kusam. Kini rumput liarnya sudah dipotong. Pagar depannya sudah dibersihkan. Dan jendela ruang tamunya tampak sedikit terbuka. Ada kehidupan di sana lagi. Dan entah mengapa, pemandangan sederhana itu membuat dada Ratih terasa aneh. Bukan sedih, bukan pula bahagia. Lebih seperti perasaan yang belum punya nama. Ia berdiri cukup lama di dekat jendela. Lalu tanpa sadar, pikirannya berbisik pelan. Mungkin mulai sekarang, hidup di sini tidak akan sesunyi dulu. Dan tanpa ia tahu, kalimat kecil yang melintas diam-diam di hatinya malam itu adalah awal dari sesuatu yang kelak akan mengubah cara ia memandang kesepian. Hari-hari di desa Sukamulyo tidak pernah benar-benar terburu-buru. Pagi datang pelan, siang bergerak tenang, dan sore selalu terasa seperti jeda panjang sebelum malam turun membawa kesunyian yang akrab. Bagi sebagian orang, hidup yang berjalan seperti itu terasa membosankan. Namun bagi Ratih, justru ritme itulah yang selama ini menolongnya bertahan. Karena ketika hidup terlalu banyak berubah, manusia kadang hanya ingin satu hal, yaitu sesuatu yang bisa diprediksi. Ratih menyukai pagi yang sama, jam bangun yang sama, suara motor yang sama saat berangkat mengajar, warung yang sama di tikungan gang, dan wajah-wajah yang sama di sekolah. Semua itu memberinya rasa aman. Sebab setelah kehilangan banyak hal dalam hidupnya, Ratih tidak lagi mengejar kejutan. Ia hanya ingin hari-harinya berjalan tanpa guncangan. Namun hidup seringkali tidak meminta izin saat hendak mengubah sesuatu. Kadang perubahan tidak datang dalam bentuk peristiwa besar. Tidak selalu berupa tangisan, perpisahan, atau kabar mengejutkan. Kadang perubahan datang sangat pelan. Hanya lewat seseorang yang mulai sering terlihat, lewat sapaan yang awalnya terasa biasa, lewat kehadiran yang tidak memaksa, tapi perlahan terasa. Dan itulah yang mulai terjadi setelah rumah sebelah kembali berpenghuni. Beberapa hari pertama, Arga masih tampak sibuk menata rumah barunya. Pagi-pagi, Ratih kadang melihatnya menyapu halaman. Siang hari, lelaki itu sesekali terlihat memindahkan pot lama atau membersihkan kaca jendela. Sore menjelang maghrib, ia sering duduk sebentar di teras rumah sambil menatap layar laptop. Ia tidak berisik, tidak banyak bicara, tidak pula mencoba terlalu akrab. Tapi justru karena itulah, kehadirannya terasa ringan. Tidak mengganggu, tidak memaksa, dan entah mengapa, cukup mudah diterima oleh suasana tenang di gang kecil itu. Ratih sendiri tidak pernah berniat terlalu memperhatikan. Setidaknya, itulah yang ia katakan pada dirinya sendiri. Namun beberapa hal memang sulit diabaikan ketika terjadi berulang. Misalnya suara sapaan di pagi hari.
Pagi Bu Ratih. Awalnya hanya sekali, lalu besoknya lagi, lalu hampir setiap hari. Kadang sapaan itu datang saat Ratih sedang mengunci pintu. Kadang saat ia mendorong motor keluar halaman. Kadang saat Naya masih sibuk membenarkan kaus kaki sambil cemberut karena terburu-buru. Arga selalu menyapa dengan nada yang sama. Sopan, ringan, tidak berlebihan. Dan Ratih selalu menjawab secukupnya. Pagi. Kadang hanya itu. Kadang ditambah anggukan kecil. Namun semakin hari, entah mengapa, sapaan itu mulai menjadi bagian kecil dari rutinitas yang diam-diam ia sadari. Sampai suatu pagi, ketika Arga tidak terlihat sama sekali, Ratih sempat melirik ke arah rumah sebelah lebih lama dari biasanya. Pintunya tertutup, motornya tidak ada, terasnya sepi. Ratih sempat berdiri sebentar sambil memegang kunci motor, lalu segera mengalihkan pandangan saat menyadari dirinya sedang mencari seseorang yang seharusnya bukan urusannya. Ia menghela napas pelan. Kenapa juga harus dicari? Namun pertanyaan itu tidak benar-benar terjawab. Di sekolah hari itu, Ratih tetap menjalani tugasnya seperti biasa. Ia mengajar membaca nyaring untuk anak-anak kelas 3, membetulkan tulisan yang miring, dan beberapa kali menahan senyum saat murid-muridnya salah menjawab pertanyaan dengan jawaban yang lucu. Salah satu muridnya, Bimo, bahkan dengan polos berkata, "Bu Guru, kalau aku besar nanti mau jadi orang kaya." Ratih tersenyum. "Bagus, kenapa mau jadi orang kaya?" "Supaya bisa beli ayam geprek tiap hari." Seluruh kelas tertawa, Ratih pun ikut tertawa kecil. Di depan anak-anak, Ratih selalu berusaha hadir sepenuhnya. Ia tahu, guru bukan hanya mengajar pelajaran. Kadang guru juga diam-diam menjadi tempat aman bagi anak-anak yang pulang ke rumah dengan berbagai macam beban. Mungkin itulah sebabnya Ratih sangat menjaga caranya bersikap. Ia tidak ingin luka hidupnya bocor ke ruang kelas. Ia tidak ingin murid-muridnya melihat dunia sebagai tempat yang terlalu berat sejak kecil. Namun saat jam istirahat, dan ia duduk sendirian di ruang guru sambil menyeruput teh hangat, pikirannya tiba-tiba melayang lagi. Aneh sekali. Hari itu ia sempat bertanya-tanya dalam hati, kenapa tetangga baru itu tidak terlihat pagi ini? Begitu sadar apa yang ia pikirkan, Ratih langsung meneguk teh lebih cepat, seolah ingin menenggelamkan pikirannya sendiri. Ia merasa lucu sekaligus sedikit jengkel pada dirinya sendiri. Baru beberapa hari, baru beberapa sapaan. Tapi kenapa pikirannya mulai memberi ruang untuk hal-hal yang seharusnya tidak penting? Sore harinya, Ratih pulang lebih lelah dari biasanya. Hari itu cukup padat. Selain mengajar, ia juga harus membantu menyiapkan administrasi kelas dan mendampingi salah satu murid yang menangis karena nilai ulangannya jelek. Sesampainya di rumah, pundaknya terasa berat. Kakinya pegal. Dan yang paling ia inginkan hanyalah duduk sebentar tanpa bicara dengan siapapun. Namun begitu masuk dapur, ia mendapati satu kenyataan kecil yang langsung membuatnya ingin menghela napas panjang. Galon air habis. Ia memutar keran dispenser. Kosong. Ratih memejamkan mata sebentar. Bukan marah, hanya lelah. Biasanya, suaminya dulu yang selalu mengurus hal-hal kecil seperti itu. Lalu setelah ia sendiri, Ratih belajar mengurus semuanya tanpa bantuan. Dari mengganti lampu, membawa tabung gas, membetulkan selang bocor, sampai mengangkat galon. Ia bisa. Selalu bisa. Hanya saja, kadang-kadang menjadi orang yang selalu bisa juga melelahkan. Ratih menatap galon kosong itu beberapa detik lebih lama. Kalau harus pesan sekarang, kurir mungkin sudah lewat. Kalau harus beli sendiri, tubuhnya benar-benar sedang tidak ingin kemana-mana. Ia lalu duduk sebentar di kursi dapur, menyandarkan punggung, mengusap kening, dan untuk sesaat, membiarkan dirinya merasa capek tanpa harus pura-pura kuat. Di saat seperti itulah, terdengar suara seseorang memanggil dari depan rumah. "Bu Ratih?" Ratih menoleh. Suara itu terdengar jelas dari teras depan. Ia berdiri, lalu berjalan ke arah pintu sambil membenarkan sedikit rambutnya yang mulai berantakan. Begitu pintu dibuka, ia melihat Arga berdiri di sana sambil memegang galon air mineral baru.
Ratih sempat terdiam beberapa detik. Arga mengangkat galon itu sedikit lalu berkata ringan, "Tadi saya lihat galon kosongnya ada di samping dapur dari jendela samping." Ratih menatap galon itu, lalu menatap wajah Arga. Ekspresinya tenang. Tidak merasa dirinya sedang berjasa besar. Tidak tampak ingin dipuji. Seolah apa yang ia lakukan hanyalah hal kecil yang biasa. Padahal bagi Ratih, hal seperti itu justru yang paling mudah menyentuh. Karena hidupnya sudah terlalu lama penuh dengan tanggung jawab besar. Dan seringkali, justru perhatian kecil yang paling terasa. "Mas, repot-repot amat," kata Ratih akhirnya. Arga tersenyum tipis. "Gak repot, sekalian kok. Nanti saya ganti uangnya." "Iya, nanti saja." Ratih masih berdiri di depan pintu, seolah belum sepenuhnya memproses situasi itu. Arga lalu menoleh ke arah dalam rumah. "Boleh saya taruh di dapur?" Ratih langsung tersadar. "Oh, iya, boleh. Silakan." Arga masuk dengan langkah sopan, tidak melihat-lihat ke dalam rumah secara berlebihan, tidak banyak bertanya. Ia langsung menuju dapur setelah Ratih menunjukkan arahnya. Naya yang saat itu sedang duduk di lantai ruang tengah sambil mewarnai buku gambar langsung menoleh. "Om Arga." Arga menoleh dan tersenyum. "Halo artis gambar." Naya tertawa kecil. "Aku bukan artis. Kalau gambarnya bagus ya artis." Anak itu langsung senang. Sementara Arga menaruh galon di dekat dispenser, Ratih berdiri tak jauh darinya. Ada perasaan aneh yang muncul di dadanya. Sederhana, hangat, tapi juga membuatnya sedikit canggung. Karena setelah sekian lama mengurus semuanya sendiri, menerima bantuan sekecil itu saja terasa asing. Bukan karena ia tidak suka dibantu, justru sebaliknya. Mungkin karena ia terlalu lama tidak terbiasa dipedulikan. Setelah selesai, Arga menepuk pelan kedua tangannya. "Sudah, beres." Ratih tersenyum kecil. "Terima kasih ya mas." Arga menoleh sebentar, lalu berkata sambil setengah bercanda, "Kalau tetangga pulang capek terus dibiarkan, nanti saya bisa dicap tidak punya rasa sosial." Ratih tertawa kecil, dan tawa itu, entah kenapa, terasa lebih ringan dari biasanya. Bukan tawa sopan yang biasa ia keluarkan saat berbicara dengan orang, bukan pula senyum formal yang sering ia gunakan di sekolah, tapi tawa kecil yang keluar begitu saja, tanpa dipaksa. Setelah Arga pulang ke rumah sebelah, Ratih masih berdiri beberapa detik di dapur. Tangannya menyentuh galon baru itu pelan, lalu ia tersenyum sendiri. Bukan karena galonnya, tapi karena sesuatu yang lebih sulit dijelaskan. Sore itu saat menyiapkan makan malam, Ratih menyadari satu hal kecil. Ia beberapa kali menoleh ke arah jendela dapur yang menghadap ke rumah sebelah. Kadang ia melihat Arga sedang menyapu teras, kadang sedang mengangkat kursi plastik, kadang sedang bicara di telepon sambil berjalan mondar-mandir. Dan entah kenapa semua itu terasa begitu manusiawi, begitu biasa. Namun justru karena itulah, kehadiran lelaki itu mulai terasa nyata dalam kesehariannya. Malamnya setelah makan bersama Naya, Ratih duduk di ruang tengah sambil memeriksa buku latihan murid. Naya yang sedang menggambar di sampingnya tiba-tiba berkata, "Bu, Om Arga baik ya?" Ratih tidak langsung menoleh. Dia suka bantu." Ratih tersenyum kecil sambil tetap memegang pulpen merah. "Iya, baik." Naya lalu menambahkan dengan polos, "Kalau ada dia, rumah sebelah jadi nggak serem lagi." Kalimat itu terdengar lucu, tapi entah mengapa Ratih merasa ada benarnya. Bukan hanya rumah sebelah yang terasa berubah, suasana di sekitarnya pun perlahan terasa lain. Beberapa hari kemudian perhatian-perhatian kecil itu kembali muncul. Suatu pagi, saat Ratih hendak berangkat mengajar, motornya tiba-tiba sulit dinyalakan. Ia mencoba sekali, 2 kali, 3 kali. Mesinnya hanya berbunyi serak tanpa benar-benar hidup. Ratih menahan napas. Waktu sudah mepet. Naya sudah berdiri di samping sambil membawa tas. Dan jalan ke sekolah tidak cukup dekat untuk ditempuh santai. Saat itulah terdengar suara pagar rumah sebelah dibuka. Arga keluar sambil membawa mug kopi di tangan. Melihat Ratih yang sedang berkutat dengan motor, ia langsung mendekat. "Kenapa, Bu? Kayaknya ngadat." "Coba saya lihat." Ratih sempat ingin menolak karena tak enak, namun kondisinya memang sedang tidak memungkinkan untuk banyak basa-basi. Kalau nggak merepotkan, Arga meletakkan mug kopinya di atas pagar, lalu jongkok di samping motor. Tangannya cekatan memeriksa bagian bawah jok dan menekan beberapa bagian mesin. Ratih berdiri di dekatnya sambil menggenggam tas kerja. Naya memperhatikan dengan serius seperti sedang menonton pertunjukan penting. Beberapa menit kemudian Arga menoleh. "Coba starter lagi." Ratih melakukannya. Sekali tekan, motor langsung menyala. Ratih menatap Arga dengan sedikit lega. "Loh, kok bisa?" Arga tersenyum kecil. "Businya agak longgar, sudah saya kencenin." Ratih mengembuskan napas panjang. "Untung ada Mas." Arga berdiri sambil mengusap tangan dengan tisu. "Kalau nggak ada saya ya tetap bisa, cuma mungkin agak telat." Ratih tersenyum tipis. "Terima kasih."
Naya yang dari tadi diam lalu berkata penuh semangat, "Om Arga hebat." Arga pura-pura membusungkan dada. "Jelas, Om kan lulusan Universitas Perbengkelan." Ratih tertawa kecil. Naya ikut tertawa. Dan pagi itu, sebelum berangkat ke sekolah, ada rasa ringan yang tersisa di hati Ratih. Bukan karena motornya menyala, tapi karena entah sejak kapan, hal-hal kecil yang biasanya harus ia hadapi sendiri kini mulai terasa tidak sepenuhnya sendiri. Hari-hari berikutnya pola itu terus berulang. Bukan dalam bentuk yang mencolok. Tidak ada kejadian besar. Tidak ada momen yang terlalu dramatis. Hanya hal-hal sederhana yang terus datang dalam waktu-waktu yang tidak disangka. Suatu sore, Arga membantu memindahkan rak buku kecil yang miring di ruang tamu. Di lain hari, ia membetulkan selang air di belakang rumah yang bocor. Pernah juga ia membawakan plastik berisi gorengan hangat sambil berkata, "Tadi beli kebanyakan." Padahal isi plastik itu pas sekali untuk 3 orang. Ratih tahu itu bukan kebetulan. Tapi ia juga tahu, Arga cukup sopan untuk tidak membuat semuanya terasa seperti belas kasihan. Dan justru itu yang paling membuatnya nyaman. Arga tidak pernah bersikap seolah Ratih adalah perempuan yang perlu diselamatkan. Ia hanya hadir dan membantu sewajarnya. Mungkin bagi orang lain itu biasa. Tapi bagi seseorang yang terlalu lama memikul semuanya sendiri, kehadiran seperti itu bisa terasa sangat besar. Suatu sore menjelang maghrib, hujan turun rintik-rintik. Ratih baru saja selesai menjemur pakaian saat angin tiba-tiba bertiup kencang. Beberapa baju yang belum sempat diangkat hampir jatuh dari jemuran. Ia buru-buru keluar ke halaman belakang. Namun sebelum sempat meraih semuanya, ada tangan lain yang lebih dulu membantu menahan salah satu sisi jemuran. Ratih menoleh. Arga berdiri di balik pagar pembatas samping rumah. Tadi saya lihat anginnya kencang. Ratih yang sedikit panik langsung tertawa kecil karena canggung. "Terima kasih. Ini kalau telat sedikit bajunya bisa pindah rumah." Arga ikut tersenyum. "Lumayan, jadi koleksi saya nambah." Ratih menggeleng sambil tertawa tipis. Mereka lalu membereskan jemuran itu dari 2 sisi pagar. Sederhana sekali. Tapi entah kenapa, suasana sore yang lembab itu terasa hangat. Sesudah semuanya aman, Ratih berdiri sambil merapikan helai rambik yang menempel di pipi karena angin. "Mas Arga ini, kerjaannya sering di rumah ya?" Arga mengangguk. "Iya, saya desain interior freelance, jadi lebih banyak di depan laptop." "Oh, pantesan sering kelihatan." "Kelihatan baik atau kelihatan nganggur?" tanya Arga sambil tersenyum miring. Ratih tertawa kecil. "Kelihatan sibuk." "Syukurlah, saya takut citra saya rusak di awal pindahan." Ratih lagi-lagi tertawa. Dan saat itulah ia menyadari sesuatu yang cukup mengganggu pikirannya setelah masuk ke rumah. Sudah lama sekali ia tidak merasa senyaman itu saat berbicara dengan seseorang yang bukan keluarga atau rekan kerja. Bukan hanya nyaman karena obrolannya ringan, tapi nyaman karena ia tidak merasa harus menjaga terlalu banyak hal. Arga tidak bertanya macam-macam, tidak mengorek masa lalu, tidak memaksa percakapan menjadi dalam. Ia hanya ada di sana, dan entah bagaimana, kehadirannya terasa menenangkan. Malam itu, setelah Naya tertidur, Ratih duduk sendiri di ruang tengah seperti biasa. Lampu rumah temaram, kipas angin berputar pelan, televisi menyala tanpa benar-benar ia tonton. Di pangkuannya ada buku tugas murid yang harus diperiksa. Namun, pulpen merah di tangannya tak bergerak selama beberapa menit. Pikirannya diam-diam sedang penuh. Bukan penuh oleh masalah, bukan pula oleh kekhawatiran besar, melainkan oleh satu hal yang sudah lama tidak ia izinkan tumbuh, rasa nyaman. Ratih menunduk pelan, lalu menyandarkan punggung ke sofa. Kadang manusia tidak langsung takut pada rasa sakit. Kadang yang paling menakutkan justru saat hati mulai merasa nyaman lagi. Karena nyaman berarti membuka sedikit ruang, dan membuka ruang berarti membiarkan kemungkinan masuk. Sementara Ratih sudah terlalu lama hidup dengan cara menjaga semuanya tetap aman. Aman dari harapan, aman dari kecewa, aman dari rasa yang tak bisa ia kendalikan. Tapi malam itu, saat ia menoleh ke arah jendela dan melihat lampu teras rumah sebelah masih menyala, ia tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Ada sesuatu yang mulai berubah. Masih kecil, masih samar, masih sangat awal, namun cukup untuk membuat hati yang selama ini terlalu diam mulai mendengar suaranya sendiri lagi. Dan mungkin tanpa Ratih sadari sepenuhnya,
Bukan hanya rumah sebelah yang kini kembali hidup. Ada bagian kecil dalam dirinya yang selama ini terlalu lama sunyi, yang juga perlahan mulai terbangun. Ada masa ketika seseorang tidak lagi takut pada keramaian. Bukan karena ia menyukainya, tetapi karena ia sudah terlalu akrab dengan sunyi. Begitulah hidup Ratih selama bertahun-tahun. Bukan berarti ia hidup tanpa orang di sekitarnya. Ia punya murid-murid yang setiap pagi memanggil namanya dengan riang. Ia punya rekan guru yang sesekali mengajaknya tertawa di ruang kantor. Ia punya putri kecil yang selalu mengisi rumah dengan pertanyaan, tawa, dan langkah-langkah kecil yang tak pernah benar-benar diam. Namun tetap saja, ada jenis sepi yang tidak hilang hanya karena rumah terisi suara. Sepi yang tinggal di dalam dada, sepi yang datang setelah semua pekerjaan selesai, sepi yang muncul saat malam turun, dan semua orang akhirnya kembali ke dunianya masing-masing. Dan sepi seperti itulah yang selama ini hidup diam-diam di hati Ratih. Banyak orang mengira kesepian hanya milik mereka yang hidup sendiri, padahal tidak selalu begitu. Kadang kesepian justru paling terasa saat seseorang sudah terlalu lama menahan semuanya sendiri. Terlalu lama kuat, terlalu lama terlihat baik-baik saja, terlalu lama terbiasa menjawab, "Saya nggak apa-apa." Padahal sebenarnya ada banyak hal yang ingin ia ceritakan, tapi tak tahu harus dimulai dari mana. Ratih adalah salah satu dari orang-orang seperti itu. Malam-malamnya hampir selalu berjalan sama. Setelah makan malam sederhana bersama Naya, ia akan membantu anak itu belajar, membereskan meja, melipat pakaian yang sudah kering, lalu memeriksa buku tugas murid sambil duduk di ruang tengah. Kadang televisi menyala sebagai teman suara, kadang radio kecil di dapur memutar lagu-lagu lama, kadang hujan turun pelan di luar jendela. Namun setelah semuanya selesai, setelah rumah benar-benar tenang, setelah Naya tertidur, disitulah sunyi datang dan duduk tepat di sampingnya. Tidak berisik, tidak mengganggu, tapi terasa. Dan selama ini, Ratih menerima semua itu sebagai bagian dari hidupnya. Ia tidak lagi melawan, tidak lagi bertanya kenapa, tidak lagi berharap malam-malamnya akan berubah. Sampai perlahan, tanpa ia rencanakan, ada seseorang yang mulai membuat jam-jam sepi itu terasa berbeda. Awalnya sangat kecil, hanya suara pagar rumah sebelah yang dibuka saat malam belum terlalu larut. Kadang suara kursi teras digeser pelan, kadang bunyi cangkir diletakkan di atas meja, kadang cahaya lampu dari rumah samping yang kini tak lagi gelap seperti dulu. Hal-hal sepele, namun entah mengapa, kehadiran itu mulai mengubah rasa di sekitar rumah Ratih. Rumah sebelah yang dulu hanya menjadi bangunan kosong kini punya ritme, punya suara, punya kehidupan. Dan seiring waktu, kehidupan itu mulai terasa dekat. Suatu malam setelah Naya tidur lebih cepat dari biasanya karena kelelahan sepulang latihan menari di sekolah, Ratih duduk sendirian di ruang tengah sambil memeriksa buku tulis murid kelas 3. Tumpukan buku ada di meja kecil, pulpen merah di tangannya, kacamata baca tipis bertengger di ujung hidung. Di luar udara malam cukup sejuk, langit cerah, dan suara jangkrik terdengar lebih jelas dari biasanya. Saat Ratih hendak menandai salah satu jawaban murid yang lucu, terdengar suara pelan dari arah luar. "Masih kerja Bu Guru?" Ratih menoleh. Suara itu datang dari balik jendela samping yang sedikit terbuka. Ia bangkit pelan dan melangkah mendekat. Di luar berdiri Arger di teras rumahnya sendiri, memegang muk di tangan dan bersandar santai di pagar pembatas. Ratih tersenyum kecil. "Masih, ini lagi periksa buku." Arga menganggap alis. "Malam-malam juga?" Ratih tertawa tipis. "Kalau nggak sekarang besok numpuk." Arga mengangguk paham. Guru ternyata lemburnya lebih rajin dari pegawai kantor. Ratih tersenyum. Kadang lebih sering juga. Percakapan itu seharusnya selesai sampai di sana. Namun entah mengapa, malam itu tidak terasa terburu-buru. Arga tetap berdiri di sana. Ratih juga tidak langsung kembali ke meja. Mereka lalu berbincang ringan dari dua teras yang bersebelahan, dipisahkan hanya oleh pagar pendek dan jalan setapak sempit. Tentang cuaca yang akhir-akhir ini sering tidak menentu. Tentang warung bakso di ujung desa yang kuahnya selalu terlalu asin. Tentang murid-murid Ratih yang kadang lebih pintar membuat alasan daripada mengerjakan PR. Ratih bahkan bercerita sambil tertawa kecil tentang seorang murid yang menulis cita-citanya ingin menjadi orang kaya yang baik hati supaya bisa traktir temannya tiap Jumat. Arga ikut tertawa. Jujur banget. Namanya juga anak-anak. Kadang justru mereka yang paling tulus. Ratih mengangguk pelan. Iya, malam itu obrolan mereka tidak dalam, tidak penuh rahasia, tidak pula mengarah ke hal-hal pribadi yang sensitif. Namun justru karena itulah, semuanya terasa ringan. Seperti dua orang yang sama-sama lelah menjalani hari, lalu tanpa sengaja saling menjadi tempat singgah sebentar sebelum kembali ke kesibukan masing-masing. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Ratih merasakan satu hal yang sangat sederhana.
namun sangat langka dalam hidupnya akhir-akhir ini. Ia merasa ditemani, bukan ditemani secara besar, bukan dengan kehadiran yang terlalu dekat, hanya ditemani lewat percakapan kecil yang membuat malam tidak terasa terlalu panjang. Setelah obrolan itu selesai, Ratih kembali duduk di meja belajar kecilnya. Namun kali ini, suasana terasa berbeda. Buku-buku di hadapannya masih sama, lampu ruang tengah masih menyala temaram, kipas angin masih berputar dengan bunyi halus yang sama. Tapi entah mengapa, hatinya terasa sedikit lebih ringan. Seolah ada beban yang tak ia sadari sedang dipikul, lalu tanpa sengaja berkurang hanya karena 15 menit percakapan sederhana. Dan itulah yang paling membuat Ratih diam-diam gelisah. Karena ia tahu, rasa nyaman seperti itu bisa berbahaya jika dibiarkan tumbuh tanpa disadari. Hari-hari berikutnya, malam perlahan menjadi waktu yang tidak lagi terasa sepenuhnya sepi. Kadang setelah semua pekerjaan selesai, Ratih duduk di teras sambil menyeruput teh hangat. Dan tak lama kemudian, Arga akan muncul di teras rumah sebelah dengan kopi hitam atau air mineral dingin di tangan. Tidak selalu bicara, kadang hanya saling menyapa. Namun beberapa malam, obrolan kecil itu kembali muncul. "Bu Ratih, anak-anak sekarang masih suka PR banyak nggak? Mas Arga, kerja desain itu paling susah bagian apa? Kalau listrik mati di sini biasanya lama nggak? Kalau mau cari gorengan enak, mending warung Bu Sarmi atau Bu Darsih." Sederhana sekali, tapi justru dari hal-hal kecil seperti itulah, hati manusia kadang mulai diam-diam membuka jendela yang selama ini tertutup rapat. Suatu malam, obrolan mereka berlangsung sedikit lebih lama dari biasanya. Arga sedang duduk di anak tangga teras sambil memegang gitar akustik tua. Bukan gitar mahal, bukan pula alat musik yang terlalu mengkilap. Tampak seperti gitar yang sudah cukup lama menemaninya. Ratih yang baru saja selesai menutup jendela kamar Naya mendengar petikan pelan dari arah rumah sebelah. Bunyinya lembut, tidak terlalu keras, tidak seperti orang yang sedang pamer bisa bermain musik. Lebih seperti seseorang yang sedang menenangkan pikirannya sendiri. Ratih keluar ke teras dan berdiri sebentar sambil mendengarkan. Saat Arga menyadari kehadirannya, lelaki itu menoleh dan tersenyum. "Maaf berisik ya?" Ratih menggeleng. "Enggak, enak malah." Arga tertawa kecil. "Syukurlah, berarti saya belum pantas diusir warga." Ratih duduk pelan di kursi rotan kecil di teras rumahnya. "Kamu bisa main gitar dari kapan?" Arga berpikir sebentar. "Dari SMA kayaknya, dulu belajar sendiri." Ratih menatap gitar itu. "Sudah lama ya?" "Lumayan, ini salah satu barang yang gak pernah saya buang." Ratih mengangguk pelan. Ada sesuatu dalam jawaban itu yang terasa dekat. Karena manusia memang sering punya benda-benda kecil yang tak istimewa di mata orang lain, tapi menyimpan banyak jejak waktu di hati pemiliknya. "Bu Ratih suka lagu apa?" tanya Arga tiba-tiba. Ratih tersenyum tipis. "Lagu lama." Jawaban aman. Ratih tertawa kecil. Ya memang itu jawabannya. Arga lalu memetik beberapa nada pelan. Bukan lagu cinta yang berlebihan. Bukan pula lagu yang terlalu sedih. Hanya lagu lama yang hangat dan akrab di telinga. Ratih mendengarkan sambil diam. Angin malam lewat pelan. Daun-daun pisang di belakang rumah bergerak halus. Lampu jalan di ujung gang memantulkan cahaya kuning redup. Dan untuk sesaat, semuanya terasa begitu tenang. Tidak ada yang mengejar, tidak ada yang menuntut, tidak ada yang perlu dijelaskan. Hanya malam, musik pelan, dan dua orang yang mungkin sama-sama menemukan sedikit istirahat dari hidupnya masing-masing. Setelah lagu itu selesai, Ratih menatap ke depan beberapa detik. Lalu berkata pelan, hampir seperti bicara pada dirinya sendiri. "Sudah lama sekali rumah ini gak terasa seramai ini." Arga menoleh. Namun ia tidak langsung bertanya. Ratih sendiri baru sadar bahwa kalimat itu keluar begitu saja. Ia sempat merasa sedikit canggung. Namun Arga hanya menjawab dengan tenang. Kadang yang bikin rumah terasa hidup bukan jumlah orangnya, tapi suasananya. Ratih menoleh pelan. Jawaban itu sederhana. Tapi entah mengapa, terasa dalam. Malam itu, setelah masuk kembali ke rumah, Ratih mematikan lampu ruang tamu sedikit lebih lambat dari biasanya. Ia berdiri di tengah ruangan sambil memandangi sofa, meja, rak buku, dan dinding rumahnya yang selama ini terasa biasa-biasa saja. Lalu untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa rumah ini tidak lagi terlalu sunyi. Dan perasaan itu membuatnya takut sekaligus tenang. Takut karena ia mulai terbiasa. Tenang karena ia diam-diam menikmatinya. Namun hidup, seperti biasa, tidak pernah hanya berisi malam-malam tenang. Ada kalanya hal sederhana yang mulai tumbuh justru terasa paling jelas saat sesuatu yang tidak terduga terjadi. Malam itu datang lebih cepat dari yang Ratih kira. Hari itu cuaca sejak sore sudah mendung tebal. Angin bertiup lebih kencang.
Daun-daun mangga di halaman depan bergesekan cukup keras. Ratih yang baru selesai menyiapkan makan malam sudah menutup semua jendela lebih awal. Naya tampak sedikit gelisah karena suara petir beberapa kali terdengar dari kejauhan. Benar saja, sekitar pukul 8 malam, hujan turun sangat deras. Bukan hujan rintik biasa, tapi hujan lebat yang membuat atap rumah berbunyi ramai dan jalan kecil di depan rumah berubah basah dalam hitungan menit. Naya yang sejak kecil memang takut petir, langsung duduk merapat ke ibunya di ruang tengah. "Bu, kok kenceng banget?" Ratih memeluk bahu anaknya. "Gak apa-apa, hujan saja." Namun belum sempat hujan reda, tiba-tiba lampu rumah padam. Sekejap seluruh rumah tenggelam dalam gelap. Naya langsung memeluk ibunya lebih erat. "Ibu." Ratih refleks meraba meja mencari ponsel. "Tenang nak, ibu ada." Ia menyalakan senter ponsel. Cahaya kecil itu cukup menerangi wajah Naya yang terlihat tegang. Ratih lalu berdiri untuk mencari lilin di laci dapur. Namun suasana malam yang gelap, suara hujan deras dan kilat sesekali dari luar membuat rumah terasa jauh lebih sepi daripada biasanya. Setelah menyalakan 2 lilin, Ratih duduk kembali di samping Naya. Anak itu masih menempel di lengannya. Di saat seperti itu, Ratih tiba-tiba sangat merasakan satu hal yang jarang ia akui. Kadang malam memang terasa lebih berat ketika semuanya harus dihadapi sendiri. Dan justru saat pikiran itu muncul, terdengar suara ketukan pelan di pintu depan. Tok, tok, tok. Ratih menoleh. Naya langsung berbisik, "Siapa, Bu?" Ratih berdiri sambil membawa senter ponsel, lalu berjalan hati-hati ke arah pintu. Begitu pintu dibuka sedikit, cahaya senter dari luar menyorot pelan. Di baliknya berdiri Arga. Rambutnya sedikit basah terkena hujan, satu tangan memegang payung, dan tangan lainnya membawa lampu darurat kecil. "Saya pikir Naya pasti takut kalau mati lampu," katanya pelan. Ratih menatapnya beberapa detik. Entah kenapa, pemandangan itu terasa begitu sederhana, namun sangat menghangatkan. Ia membuka pintu lebih lebar. "Mas." Arga mengangkat lampu darurat itu. "Saya punya cadangan. Ini lebih terang daripada lilin." Naya yang melihat dari dalam langsung berseru, "Om Arga!" Arga tersenyum. "Masih berani nggak sama petir?" Naya menggeleng cepat. "Kalau gitu malam ini Om bantu jagain petir dari luar." Anak itu tertawa kecil meski masih tampak takut. Ratih menerima lampu darurat itu dengan kedua tangan. "Terima kasih. Repot-repot kesini hujan-hujan." Arga menggeleng ringan. "Gak apa-apa." Ia tidak langsung pergi. Tidak juga masuk terlalu jauh. Hanya berdiri sopan di depan pintu, sambil sesekali melihat hujan yang masih turun deras. "Kalau butuh apa-apa, panggil saja ya," katanya. Ratih mengangguk. "Iya." Namun sebelum Arga berbalik, Naya tiba-tiba berkata, "Om, jangan pulang dulu." Ratih langsung menoleh ke anaknya. Naya tampak malu-malu setelah mengucapkannya, tapi tetap berdiri di belakang ibunya sambil memegang ujung bajunya. Arga menatap Ratih, seolah meminta izin. Ratih sempat ragu sesaat. Lalu ia membuka pintu sedikit lebih lebar. "Kalau nggak keberatan, duduk sebentar saja." Arga tersenyum kecil. "Boleh?" Dan malam itu, di tengah hujan lebat, rumah yang biasanya terlalu akrab dengan sunyi, akhirnya memiliki suara lain. Suara obrolan ringan, suara tawa kecil Naya, suara cangkir teh yang diletakkan pelan di atas meja, dan suara hati Ratih yang untuk pertama kalinya setelah sekian lama merasa bahwa mungkin kesunyian tidak harus selalu ditemani sendirian. Setiap orang memiliki batas dalam hidupnya. Batas yang tidak selalu terlihat, tapi terasa. Batas yang tidak selalu diucapkan, tapi dijaga. Batas antara dekat dan terlalu dekat. Batas antara peduli dan mulai berharap. Batas antara sekadar hadir dan mulai menjadi bagian penting. Selama bertahun-tahun, Ratih hidup dengan batas-batas yang ia bangun sendiri. Bukan karena ia tidak ingin dekat dengan orang lain,
bukan karena ia menutup diri sepenuhnya, tapi karena ia tahu hati yang pernah kehilangan akan lebih berhati-hati untuk membuka pintu lagi. Ia tidak ingin mengulang rasa sakit yang sama, tidak ingin menggantungkan harapan pada sesuatu yang belum tentu bertahan, dan tidak ingin suatu hari harus kembali belajar melepaskan. Itulah sebabnya selama ini Ratih menjaga jarak dengan siapapun. Namun hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan batas yang kita buat. Kadang sesuatu datang begitu pelan, hingga tanpa sadar ia sudah melewati garis yang selama ini kita jaga. Seperti yang mulai terjadi dalam hari-hari Ratih. Setelah malam hujan itu, suasana di antara dirinya dan Arga terasa berubah. Tidak drastis, tidak tiba-tiba, tapi cukup jelas untuk dirasakan. Jika sebelumnya mereka hanya saling menyapa, kini percakapan kecil mulai menjadi kebiasaan. Jika sebelumnya hanya sekadar bertukar senyum, kini kehadiran satu sama lain mulai terasa berarti. Ratih mulai menyadari bahwa ia tidak lagi sekadar melihat Arga sebagai tetangga, dan kesadaran itu justru membuatnya gelisah. Pagi itu, seperti biasa, Ratih bersiap berangkat ke sekolah. Ia sudah mengenakan pakaian mengajar, rambutnya diikat rapi, dan tas kerja sudah siap di atas meja. Naya sedang sarapan sambil sesekali menguap, masih setengah mengantuk. Namun saat Ratih membuka pintu depan, langkahnya sedikit tertahan. Di pagar rumah tergantung sebuah kantong plastik kecil. Di dalamnya ada beberapa potong pisang goreng yang masih hangat, dibungkus kertas minyak. Tidak ada catatan, tidak ada nama. Namun Ratih tidak perlu berpikir lama untuk tahu siapa yang menaruhnya. Ia menatap plastik itu beberapa detik. Ada perasaan hangat yang muncul begitu saja. Sederhana, ringan, namun cukup untuk membuat pagi terasa sedikit berbeda. "Bu, itu apa?" tanya Naya yang sudah berdiri di belakangnya. Ratih tersenyum kecil. Mungkin ada yang baik hati. Naya langsung tersenyum lebar. "Pasti Om Arga." Ratih tidak menjawab, namun senyum tipis di wajahnya sudah cukup menjadi jawaban. Ia mengambil plastik itu, lalu masuk kembali ke dalam rumah. "Ya sudah, dimakan dulu sebelum dingin." Naya langsung duduk kembali dengan wajah ceria. "Om Arga baik banget ya, Bu." Ratih menuang teh hangat ke dalam gelas sambil menjawab pelan. "Iya." Jawaban itu sederhana, namun dalam hatinya, Ratih tahu ia mulai menyimpan rasa yang lebih dari sekadar ucapan terima kasih. Hari itu di sekolah, Ratih beberapa kali terlihat lebih banyak tersenyum. Rekan kerjanya bahkan sempat bercanda, "Ibu Ratih lagi bahagia ya hari ini?" Ratih hanya tertawa kecil. Biasa saja. Namun dalam hati, ia tahu, tidak sepenuhnya biasa. Kadang kebahagiaan tidak datang dari hal besar, tidak dari hadiah mahal, tidak dari kejadian luar biasa. Kadang hanya dari perhatian kecil yang datang di waktu yang tepat. Namun justru karena itulah, Ratih mulai merasa harus lebih berhati-hati. Karena ia tahu, perasaan yang tumbuh dari hal kecil seringkali justru yang paling dalam. Sore harinya setelah pulang dari sekolah, Ratih mendapati pintu rumah sebelah sedikit terbuka. Ia sempat ragu, lalu akhirnya mengetuk pelan. "Mas Arga." Dari dalam terdengar suara langkah mendekat. Arga membuka pintu dengan kaos santai dan celana pendek. Tampak sedikit terkejut melihat Ratih. "Bu Ratih," Ratih mengangkat plastik kosong di tangannya. "Terima kasih ya, tadi pagi." Arga sempat terlihat ingin menyangkal, tapi akhirnya tersenyum kecil. "Ketahuan ya." Ratih ikut tersenyum. "Iya." Arga mengusap tengkuknya sedikit canggung. "Cuma kebetulan lewat warung, jadi sekalian." Ratih mengangguk pelan. Ia ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi kata-kata itu seperti tertahan di ujung pikirannya. Karena sebenarnya, yang ingin ia sampaikan bukan sekedar terima kasih. Tapi ia sendiri belum siap mengungkapkan rasa yang lebih dalam dari itu. "Mas sudah makan?" tanya Ratih akhirnya, mencoba mengalihkan. "Belum. Kalau mau, nanti mampir saja. Saya masak lebih." Kalimat itu keluar begitu saja. Ratih sendiri sedikit terkejut dengan keberaniannya. Namun Arga tidak langsung menjawab. Ia menatap Ratih beberapa detik, lalu tersenyum pelan. "Boleh, tapi saya bantu cuci piring." Ratih tertawa kecil. "Ya sudah, itu bagian kamu." Sore itu menjadi salah satu sore yang berbeda dalam hidup Ratih. Di dapur kecilnya, ia memasak dengan suasana yang tidak biasa. Ada suara langkah orang lain. Ada percakapan ringan di sela-sela memasak. Ada tawa kecil yang sesekali muncul tanpa direncanakan. Naya bahkan terlihat sangat senang.
Ia duduk di kursi dapur sambil bercerita panjang tentang sekolahnya, tentang temannya, tentang guru kesukaannya, bahkan tentang kucing liar yang sering lewat depan rumah. Arga mendengarkan dengan seriusnya saat melihat pemandangan itu. Bukan hanya karena rumahnya terasa lebih hidup, tapi karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia melihat seseorang bisa masuk ke dalam ruang hidupnya tanpa membuatnya merasa terganggu. Tanpa terasa, makan malam itu menjadi lebih lama dari biasanya. Mereka makan bersama di meja kecil. Menu sederhana, hanya sayur sop, tempe goreng, dan sambal. Namun suasananya terasa jauh lebih hangat dari sekedar makanan yang tersaji. Di tengah percakapan, Arga sempat berkata pelan, "Sudah lama saya nggak makan seperti ini." Ratih menoleh. "Seperti apa?" "Seperti rumah." Jawaban itu sederhana. Namun entah kenapa, membuat hati Ratih bergetar pelan. Ia tidak menjawab, hanya tersenyum tipis dan menunduk. Karena ia tahu, ia merasakan hal yang sama. Namun justru setelah malam itu berakhir, perasaan Ratih menjadi semakin tidak tenang. Bukan karena ada yang salah, justru karena semuanya terasa terlalu nyaman. Dan kenyamanan itu mulai melewati batas yang selama ini ia jaga. Malam itu, setelah Arga pulang dan Naya tertidur, Ratih duduk sendiri di ruang tengah. Lampu menyala redup. Suasana kembali tenang. Namun kali ini, sunyi tidak terasa seperti biasanya. Bukan lagi kosong, tapi justru penuh. Penuh dengan pikiran. Ratih menyandarkan punggungnya ke sofa, lalu menatap langit-langit rumah. Ia mencoba jujur pada dirinya sendiri. Apa yang sebenarnya ia rasakan? Apakah ini hanya rasa nyaman biasa? Ataukah sesuatu yang lebih? Apakah ini hanya kebetulan? Ataukah tawah dari sesuatu yang tidak ia rencanakan? Ia menghela napas panjang. Sebagian dari dirinya ingin menikmati semuanya begitu saja. Menikmati percakapan kecil. Menikmati kehadiran yang hangat. Menikmati perasaan yang perlahan tumbuh. Namun sebagian lainnya merasa takut. Takut jika ini terlalu jauh. Takut jika ia mulai berharap. Dan takut jika suatu hari nanti semua ini harus berhenti. Ratih memejamkan mata. Dalam gelap, ia menyadari satu hal yang tidak bisa lagi ia abaikan. Ia tidak lagi berada di titik yang sama seperti sebelumnya. Ada sesuatu yang sudah berubah, dan perubahan itu tidak bisa lagi ia tarik kembali dengan mudah. Keesokan harinya, Ratih mencoba bersikap seperti biasa. Ia tetap mengajar, tetap tersenyum, tetap menjalani rutinitasnya. Namun kali ini, setiap kali melihat rumah sebelah, ada perasaan yang berbeda. Bukan sekadar melihat, tapi menunggu. Menunggu apakah Arga akan keluar. Menunggu apakah akan ada sapaan. Menunggu apakah hari itu akan terasa sama seperti kemarin. Dan saat ia menyadari dirinya mulai menunggu, Ratih langsung menunduk pelan. Karena ia tahu, saat seseorang mulai menunggu kehadiran orang lain, disitulah batas mulai benar-benar kabur. Sore itu, saat ia pulang dan melihat Arga sedang duduk di teras sambil membuka laptop, mereka saling bertukar pandang. Arga tersenyum. "Pulang, Bu Ratih?" Ratih membalas dengan senyum kecil. "Iya." Sesederhana itu. Namun dalam hati Ratih, sapaan itu tidak lagi terasa biasa. Dan di titik itulah, ia akhirnya mengerti satu hal yang selama ini ia hindari. Bahwa terkadang, tanpa kita sadari, hati bisa berjalan lebih cepat daripada pikiran. Dan ketika itu terjadi, yang tersisa hanyalah satu pilihan. Menjaga jarak, atau berani melangkah lebih dekat. Namun untuk saat itu, Ratih masih berdiri di antara keduanya. Tidak mundur, tidak juga maju. Hanya diam, sambil mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang tumbuh dalam hatinya. Tidak semua luka datang dari kehilangan. Ada luka yang lahir dari tatapan orang, dari bisikan yang tidak diucapkan terang-terangan, dari kalimat-kalimat pendek yang tampak biasa, tapi diam-diam menggores lebih dalam dari yang terlihat. Dan seringkali, luka seperti itu jauh lebih melelahkan. Karena jika kehilangan bisa ditangisi, maka penilaian orang lain seringkali hanya bisa ditelan diam-diam. Begitulah yang mulai dirasakan Ratih. Selama ini, hidupnya berjalan tenang.
Mungkin tidak mudah, tapi cukup rapi. Ia dikenal sebagai perempuan yang menjaga diri, bekerja dengan baik, membesarkan anak dengan penuh tanggung jawab, dan tidak pernah memberi alasan bagi orang untuk membicarakannya. Ratih tidak hidup untuk menyenangkan semua orang. Namun ia juga tahu betul bagaimana kehidupan di desa bekerja. Di tempat kecil seperti Sukamulyo, tidak banyak hal yang benar-benar bisa disembunyikan. Orang tahu siapa yang pulang lebih malam dari biasanya, orang tahu siapa yang rumahnya sering didatangi tamu, orang tahu siapa yang mulai terlihat lebih sering tersenyum, dan yang paling berbahaya, orang sering merasa berhak menafsirkan semuanya. Awalnya Ratih tidak menyadari bahwa dirinya mulai menjadi bahan pembicaraan kecil. Semua tampak normal. Ia tetap mengajar seperti biasa, tetap mengantar dan menjemput Naya, tetap berbelanja di warung yang sama, tetap menyapa tetangga dengan sopan. Namun perubahan seringkali lebih dulu terlihat oleh orang lain sebelum kita sendiri berani mengakuinya. Pagi itu, setelah apel singkat di sekolah, Ratih masuk ke ruang guru sambil membawa setumpuk buku latihan. Ia baru saja duduk ketika dua rekan gurunya, Bu Rina dan Bu Siska, sedang berbincang sambil menyusun lembar kerja. Awalnya obrolan mereka terdengar biasa, tentang anak murid, tentang harga cabai yang naik, tentang acara desa akhir pekan nanti. Namun tak lama kemudian, Bu Rina melirik Ratih sambil tersenyum tipis. "Bu Ratih akhir-akhir ini kelihatan lebih segar ya?" Ratih yang sedang membuka buku langsung menoleh. "Segar bagaimana?" Bu Siska tertawa kecil. "Ya, aura orang bahagia." Ratih tersenyum sopan, berusaha menganggapnya candaan ringan. "Ah, biasa saja." Namun Bu Rina belum berhenti. Tapi serius, saya kemarin lewat rumah ibu sore-sore, kok kayaknya ada tamu ya?" Ratih menegang sedikit, meski wajahnya berusaha tetap biasa. "Oh, tetangga sebelah Bu? Yang rumah baru itu?" Ratih mengangguk. "Iya." Bu Siska dan Bu Rina saling pandang sebentar. Bukan pandangan yang kasar, bukan juga tatapan yang terang-terangan jahat. Tapi Ratih cukup dewasa untuk tahu bahwa ada makna yang sedang bermain di antara keduanya. Bu Rina lalu berkata sambil tertawa kecil, "Wah, cepat akrab juga ya." Ratih menutup buku pelan, nada suaranya tetap tenang. "Namanya tetangga, Bu, saling bantu saja." Bu Siska langsung menimpali, "Iya sih, benar juga." Percakapan itu berhenti di sana, tidak berlanjut menjadi hal besar. Tidak ada kalimat yang benar-benar menyakitkan. Namun sepanjang pagi itu, entah kenapa, dada Ratih terasa sedikit sesak. Bukan karena ia merasa bersalah, karena sejauh ini, ia tahu dirinya tidak melakukan sesuatu yang salah. Namun ada hal yang sering kali lebih melelahkan daripada kesalahan itu sendiri, yaitu saat kita tahu orang mulai melihat hidup kita bukan sebagai kenyataan, melainkan sebagai bahan tafsir. Hari itu Ratih mengajar dengan senyum yang tetap rapi, suaranya tetap lembut, gerak-geriknya tetap tenang. Namun di balik semua itu, pikirannya tidak benar-benar tenang. Kalimat sederhana seperti, "Cepat akrab juga ya," terus terngiang di kepalanya, karena ia tahu, kalimat seperti itu jarang benar-benar sesederhana bunyinya. Dan yang paling membuatnya tidak nyaman, bukan hanya apa yang dipikirkan orang, tapi kenyataan bahwa bagian kecil dalam dirinya tahu, kedekatan itu memang mulai terasa lebih dari sekadar biasa. Sore harinya, saat pulang sekolah, Ratih sengaja berhenti sebentar di warung Bu Sarmi untuk membeli gula, minyak goreng, dan beberapa jajanan kecil untuk Naya. Warung itu seperti biasa, ramai oleh ibu-ibu yang mampir sambil bercakap-cakap. Ada yang membeli bumbu, ada yang menimbang telur, ada yang sekadar datang karena ingin mendengar kabar terbaru dari kampung. Ratih berdiri di dekat rak mie instan sambil menunggu Bu Sarmi mengambilkan pesanannya. Saat itulah, dari sudut warung, terdengar suara seorang ibu berkata dengan nada setengah berbisik, namun cukup jelas untuk ditangkap telinga. "Yang rumahnya sebelah guru itu ya?" Ratih tidak langsung menoleh. Ibu lain menjawab, "Iya, katanya masih muda. Sering kelihatan bantu-bantu juga." Lalu terdengar tawa kecil. Ratih diam, tangannya yang memegang dompet sedikit menegang. Ia tahu, belum tentu pembicaraan itu dimaksudkan untuk melukainya. Belum tentu pula semua orang di warung sedang membicarakannya. Namun naluri seorang perempuan jarang salah. Kadang kita tahu ketika sebuah percakapan sedang menyentuh nama kita, meski nama itu tidak disebut. Bu Sarmi datang membawa belanjaan Ratih, lalu tersenyum seperti biasa. "Ini Bu Guru." Ratih membayar dengan senyum tipis. "Iya, terima kasih." Ia tidak berkata apa-apa lagi, tidak menunjukkan reaksi, tidak menoleh ke arah ibu-ibu tadi. Namun, saat berjalan pulang sambil membawa kantong plastik di tangan kanan dan tas kerja di bahu kiri, langkahnya terasa lebih berat daripada biasanya. Matahari sore masih hangat, anak-anak kecil masih bermain di ujung gang. Seekor ayam kampung melintas sembarangan di jalan kecil depan rumah. Semua tampak normal, tapi hati Ratih tidak. Sesampainya di rumah, ia meletakkan belanjaan di meja dapur lebih keras dari biasanya. Bukan marah, tapi lelah. Lelah karena baru sekarang ia benar-benar merasakan bahwa hidupnya sedang mulai diperhatikan terlalu dekat oleh orang-orang di sekitarnya.
Dan yang paling menyakitkan bukan karena orang membicarakannya, tapi karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia menemukan sesuatu yang membuat hatinya hangat dan dunia justru mulai terasa seperti tempat yang tidak aman untuk perasaan itu. Saat sedang menuang beras ke rice cooker, terdengar suara dari depan rumah. "Bu Ratih?" Suara itu sangat dikenalnya. Ratih diam sebentar, lalu menutup wadah beras pelan sebelum berjalan ke depan. Begitu membuka pintu, ia melihat Arga berdiri sambil membawa 2 plastik kecil. "Saya beli martabak mini, kebanyakan lagi," katanya dengan nada santai seperti biasa. Namun kali ini, entah kenapa Ratih tidak langsung tersenyum. Arga tampak menyadari perubahan itu. "Kenapa?" tanyanya pelan. Ratih menggeleng. "Nggak apa-apa, tapi wajah manusia seringkali tidak bisa berbohong sebaik kata-katanya." Arga menatap Ratih beberapa detik, lalu bertanya lebih pelan. "Ada yang bikin kepikiran?" Ratih ingin menjawab tidak, ingin tersenyum dan berkata semuanya baik-baik saja, ingin tetap menjadi dirinya yang selama ini selalu terlihat tenang. Namun entah kenapa, sore itu pertahanan yang biasa ia jaga terasa lebih rapuh. Ia memegang sisi pintu pelan, lalu berkata tanpa menatap langsung ke wajah Arga. "Mas Arga, iya, kamu pernah nggak ngerasa orang lain mulai ikut masuk terlalu jauh ke hidup kita?" Arga tidak langsung menjawab. Pertanyaan itu terdengar sederhana, tapi nada suara Ratih cukup untuk menjelaskan bahwa ada sesuatu yang sedang tidak ringan di hatinya. Arga lalu berkata pelan, "Pernah." Ratih tersenyum tipis, namun senyum itu tampak letih. "Capek ya?" Arga mengangguk kecil. "Iya." Ratih akhirnya menatapnya. Ada sesuatu di matanya yang biasanya ia simpan rapat. Kadang kita cuma hidup biasa, nggak ganggu siapa-siapa, nggak bikin masalah. Tapi tetap saja, orang suka punya cerita sendiri. Arga terdiam. Ia tidak buru-buru menyela. Tidak juga mencoba memberi nasihat yang terlalu cepat. Dan justru itu yang membuat Ratih akhirnya melanjutkan. "Saya tahu, mungkin ini terdengar berlebihan. Tapi, Ratih menelan pelan. Saya punya anak. Saya kerja di sekolah. Saya hidup di lingkungan yang kecil. Kadang saya takut kalau orang mulai bicara macam-macam." Kalimat terakhir itu keluar sangat pelan, nyaris seperti pengakuan yang selama ini tertahan. Arga berdiri diam beberapa detik. Lalu ia meletakkan plastik martabak itu di atas kursi teras. Ketika berbicara, suaranya tenang, tidak defensif, tidak tersinggung. "Saya paham." Ratih menatapnya. Mungkin ia mengira Arga akan bertanya lebih jauh, atau mungkin menjelaskan sesuatu. Namun Arga justru berkata, "Dan kalau kehadiran saya bikin hidup Bu Ratih jadi nggak nyaman, saya bisa jaga jarak." Kalimat itu terdengar sopan, dewasa, bahkan bijak. Tapi entah kenapa, justru membuat dada Ratih terasa seperti ditekan pelan. Karena untuk pertama kalinya, kemungkinan kehilangan sesuatu yang belum sempat ia miliki terasa begitu nyata. Ratih menunduk. Jarinya menggenggam ujung bajunya sendiri. Ia tidak ingin Arga menjauh. Tidak ingin semua kembali seperti dulu. Tidak ingin rumah sebelah kembali terasa seperti sekadar rumah lain yang kebetulan ada di sampingnya. Tapi di saat yang sama, ia juga tidak tahu bagaimana melindungi semuanya dari mulut orang. Dan disitulah letak sakitnya. Kadang hati tahu apa yang ia inginkan, tapi hidup tidak selalu memberi ruang yang aman untuk menginginkannya. Beberapa detik terasa panjang. Lalu akhirnya Ratih berkata pelan, "Saya bukan mau kamu menjauh." Arga mengangkat pandangannya. Ratih melanjutkan dengan suara yang nyaris berbisik, "Saya cuma takut." Arga tidak langsung menjawab. Tatapannya melembut. Bukan tatapan kasihan. Bukan juga tatapan yang memaksa. Lebih seperti seseorang yang benar-benar berusaha memahami. "Aku tahu," katanya pelan. Kalimat itu sederhana, tapi entah kenapa, justru membuat mata Ratih terasa sedikit panas. Karena kadang manusia tidak selalu butuh solusi. Kadang yang paling dibutuhkan hanya satu hal, dipahami, tanpa harus menjelaskan terlalu banyak. Sore itu mereka tidak banyak bicara setelahnya. Arga tidak masuk. Ratih juga tidak mengundangnya duduk. Namun sebelum kembali ke rumahnya, Arga sempat berkata, "Kalau suatu hari Bu Ratih butuh ruang, saya ngerti." Ratih menatapnya. "Tapi kalau suatu hari Bu Ratih butuh teman bicara, saya juga masih di sebelah." Setelah itu, Arga melangkah pulang. Ratih berdiri lama di depan pintu. Masih diam, masih memegang sisi daun pintu yang belum sepenuhnya ia tutup. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia benar-benar merasa bingung dengan hatinya sendiri. Malam itu, setelah Naya tertidur, Ratih duduk sendiri di ruang tengah dengan lampu yang hanya menyala setengah. Ia tidak menyalakan televisi, tidak membuka buku kerja, tidak melakukan apa-apa. Ia hanya duduk dan memikirkan semuanya, tentang tatapan orang, tentang bisik-bisik kecil yang mulai terdengar,
tentang rasa nyaman yang tumbuh terlalu pelan untuk dicegah, tapi terlalu nyata untuk diabaikan. Ratih menyandarkan kepalanya ke sofa. Ada satu hal yang paling menyakitkan dari menjadi orang dewasa. Bukan tentang banyaknya tanggung jawab, bukan tentang lelahnya hidup, tapi tentang kenyataan bahwa kadang kita harus memilih bukan antara yang benar dan salah, melainkan antara yang menenangkan hati dan yang membuat hidup tetap aman. Dan dua hal itu tidak selalu berjalan bersama. Di luar, suara motor lewat pelan. Anjing tetangga menggonggong sebentar. Lalu suasana kembali sunyi. Ratih menoleh ke arah jendela samping. Lampu rumah sebelah masih menyala. Biasanya, pemandangan itu membuat hatinya terasa hangat. Namun malam ini, kehangatan itu bercampur dengan rasa takut. Takut bahwa sesuatu yang indah justru akan menjadi rumit. Takut bahwa sesuatu yang sederhana akan dipersulit oleh dunia di sekitarnya. Dan takut bahwa pada akhirnya dirinya sendirilah yang akan mundur lebih dulu. Ratih memejamkan mata. Lalu tanpa suara, hatinya mulai bertanya pada dirinya sendiri. Kalau perasaan ini terus tumbuh, apakah aku cukup kuat untuk menghadapinya? Dan malam itu, untuk pertama kalinya, kehadiran yang selama ini menenangkan juga mulai membawa kegelisahan yang tidak bisa lagi ia anggap kecil. Ada satu hal yang sering tidak disadari manusia, sampai benar-benar mengalaminya sendiri. Bahwa rasa kehilangan tidak selalu dimulai ketika seseorang pergi. Kadang, rasa itu justru mulai tumbuh saat seseorang masih ada, tetapi tidak lagi terasa sedekat biasanya. Dan anehnya, jarak seperti itu seringkali lebih menyakitkan daripada kesepian itu sendiri. Karena kesepian adalah sesuatu yang sudah kita kenal. Sudah kita pelajari caranya. Sudah kita biasakan pelan-pelan. Tapi jarak adalah rasa asing yang datang tiba-tiba di tempat yang sebelumnya terasa hangat. Dan itulah yang mulai dirasakan Ratih. Setelah sore percakapan itu, semuanya memang tidak berubah menjadi dingin secara drastis. Arga masih tinggal di rumah sebelah, masih terlihat pagi dan sore, masih menyapa jika kebetulan berpapasan. Namun ada sesuatu yang bergeser. Sesuatu yang tidak terlihat jelas, tapi cukup terasa bagi hati yang diam-diam sudah mulai terbiasa. Sapaan-sapaan itu menjadi lebih singkat. Percakapan kecil tak lagi mengalir sepanjang biasanya. Malam-malam yang dulu terasa punya teman, kini kembali pelan-pelan dipenuhi jarak yang tak bernama. Dan justru karena semuanya terjadi dengan sangat sopan, Ratih makin sulit menjelaskan pada dirinya sendiri kenapa hatinya terasa kosong. Pagi itu, Ratih berdiri di depan cermin kecil di kamarnya sambil merapikan kerah blous yang akan ia pakai mengajar. Wajahnya tetap tenang seperti biasa. Rambutnya tetap diikat rapi. Gerak-geriknya tetap sama. Namun ada satu hal yang tidak bisa ia sembunyikan dari dirinya sendiri. Ia terlihat sedikit lebih lelah. Bukan lelah karena pekerjaan. Bukan pula karena kurang tidur. Tapi lelah karena pikirannya terlalu ramai. Sejak beberapa hari terakhir, ia mulai sering melakukan hal-hal kecil yang membuatnya jengkel pada dirinya sendiri. Melirik rumah sebelah lebih lama dari biasanya. Mendengarkan apakah ada suara gitar di malam hari. Menunggu suara pagar dibuka. Bahkan tanpa sadar memperhatikan apakah lampu teras menyala lebih cepat atau lebih lambat. Hal-hal seperti itu seharusnya tidak penting. Namun justru karena itu, Ratih merasa dirinya sedang berada dalam keadaan yang berbahaya. Karena ketika seseorang mulai memperhatikan hal-hal sekecil itu, berarti ada ruang di hati yang diam-diam sudah terisi. Dan itulah yang paling ingin ia hindari. "Bu, nanti pulangnya jangan lama ya." Suara Naya terdengar dari ruang tengah. Ratih keluar kamar sambil tersenyum. "Iya, Nak, kenapa?" "Aku mau tunjukin gambar yang kemarin belum selesai." Ratih mengusap kepala anaknya lembut. "Siap." Naya mengangguk, lalu mulai mengenakan sepatu. Di sela kesibukan pagi itu, Ratih tetap menjalankan semuanya seperti biasa. Menyiapkan bekal, mengecek tas sekolah, mematikan lampu kamar, mengunci jendela samping. Namun saat ia membuka pintu depan dan melangkah ke teras, kebiasaannya kembali muncul. Matanya refleks melirik rumah sebelah. Dan seperti beberapa pagi terakhir, Arga memang ada di sana. Ia sedang menyiram tanaman kecil di dekat pagar. Kaos hitam polos yang ia pakai terlihat sedikit basah di bagian bahu.
Rambutnya belum sepenuhnya kering seperti orang yang baru selesai mandi. Saat melihat Ratih keluar, Arga menoleh. Lalu seperti biasa ia memberi sapaan. "Pagi Bu Ratih." Suaranya tetap ramah, tetap lembut, tetap sopan. Tapi hanya itu. Tidak ada lagi tambahan obrolan kecil seperti dulu. Tidak ada lagi candaan ringan tentang pagi yang terburu-buru. Tidak ada lagi tatapan santai yang terasa hangat lebih lama. Ratih membalas pelan, "Pagi." Lalu ia segera mengajak Naya menuju motor. Gerakannya tenang, namun di dalam dadanya ada rasa yang sulit ia jelaskan. Aneh sekali bagaimana satu sapaan yang dulu terasa sederhana, kini justru bisa membuat hati terasa berat. Bukan karena sapaan itu hilang, tapi karena kehangatan di dalamnya terasa berbeda. Sepanjang perjalanan ke sekolah, Ratih beberapa kali memarahi dirinya sendiri dalam hati. "Ini salahmu sendiri. Kamu yang bilang takut. Kamu juga yang membuat dia menjaga jarak. Lalu sekarang kenapa justru kamu yang merasa kehilangan?" Pertanyaan-pertanyaan itu tidak punya jawaban yang mudah. Karena hidup orang dewasa memang seringkali rumit bukan karena orang lain, melainkan karena isi hati sendiri. Di sekolah, hari itu Ratih berusaha lebih sibuk dari biasanya. Ia menerima tugas tambahan membantu menata ruang perpustakaan kecil. Ia memeriksa tugas murid lebih cepat. Ia bahkan ikut membantu Bu Rina menghias papan pajangan kelas. Semua itu bukan semata karena ia rajin, tapi karena ia tahu, diam terlalu lama hanya akan membuat pikirannya kembali ke rumah sebelah. Dan Ratih sedang berusaha sekuat mungkin agar itu tidak terjadi. Namun hati manusia kadang tidak patuh. Sore hari, saat ia sedang merapikan buku tulis di meja guru, salah satu muridnya, Tasya, tiba-tiba mendekat sambil memegang hasil gambar. "Bu Guru," Ratih tersenyum. "Iya Tasya, kalau orang kangen sama orang itu tandanya apa?" Pertanyaan itu datang begitu tiba-tiba hingga Ratih sempat terdiam. Ia menatap wajah polos anak kecil di depannya. "Kok tanya begitu?" Tasya mengangkat bahu. "Nggak tahu, tadi aku lihat ibu melamun terus." Ratih hampir tertawa, tapi suaranya tidak jadi keluar. Kadang anak kecil memang punya kejujuran yang menembus lebih dalam daripada orang dewasa. Ia lalu tersenyum tipis. Kalau orang kangen sama orang, Ratih berhenti sebentar, seolah sedang menjawab untuk dirinya sendiri. Mungkin karena orang itu sudah jadi bagian dari harinya. Tasya mengangguk meski mungkin tidak benar-benar paham. Lalu ia berlari kembali ke mejanya. Namun setelah anak itu pergi, Ratih justru duduk diam lebih lama. Kalimat yang baru saja ia ucapkan terdengar sederhana, tapi justru karena itulah, ia merasa tertusuk pelan oleh kebenarannya sendiri. Sudah jadi bagian dari hari. Mungkin itulah masalahnya. Bukan karena Arga melakukan sesuatu yang besar, bukan karena ada janji atau hubungan yang jelas, tapi karena tanpa sadar, kehadiran lelaki itu sudah menjadi bagian dari ritme hidup Ratih. Dan ketika ritme itu berubah, hatinya ikut goyah. Malam datang lebih cepat dari yang ia kira. Setelah makan malam, membantu Naya belajar, dan mencuci piring, Ratih duduk sendiri di ruang tengah dengan secangkir teh yang mulai dingin. Biasanya, pada jam-jam seperti itu, ada kemungkinan ia akan mendengar suara kursi teras rumah sebelah digeser, atau suara petikan gitan pelan, atau sekadar suara pagar kecil yang dibuka lalu ditutup lagi. Namun malam itu sunyi, terlalu sunyi. Ratih menoleh ke arah jendela samping. Lampu teras rumah Arga menyala, tapi pintunya tertutup. Ratih menatap ke sana beberapa detik lebih lama, lalu memaksa dirinya kembali melihat buku latihan murid yang ada di pangkuan. Namun pikirannya tetap melayang. Ia teringat bagaimana dulu, bahkan hanya mendengar suara gitar dari rumah sebelah saja, bisa membuat malam terasa lebih hidup. Sekarang, justru diam yang datang. Dan diam itu mengajarinya satu hal yang sangat tidak ingin ia akui. Ia mulai merindukan sesuatu yang belum pernah benar-benar menjadi miliknya. Perasaan itu membuat dadanya sesak. Bukan sesak yang meledak, bukan tangis yang deras, tapi sesak kecil yang tinggal diam di tenggorokan dan membuat seseorang merasa lelah tanpa alasan yang bisa dijelaskan. Ratih mematikan televisi. Ruangan langsung terasa lebih sepi. Di luar, angin malam bergerak pelan. Suara daun-daun kering terseret tipis di jalan kecil depan rumah. Ia menutup buku tugas, lalu menyandarkan kepala ke sofa. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Ratih merasa takut pada satu hal yang dulu ia pikir sudah tidak akan kembali lagi. Takut rindu. Karena rindu selalu datang bersama harapan. Dan harapan adalah sesuatu yang selama ini ia hindari dengan susah payah. Keesokan harinya, keadaan belum berubah. Arga tetap ramah, tetap sopan,
tetap baik. Namun semuanya terasa lebih terukur. Ia tidak lagi sering datang membawa gorengan atau sekadar mengetuk pintu untuk hal kecil. Ia tidak lagi mengajak berbincang malam dari teras. Ia tidak lagi muncul di sela-sela rutinitas dengan kehangatan yang santai seperti sebelumnya. Ia ada, tapi seolah sedang menjaga dirinya sendiri untuk tidak terlalu dekat. Dan justru itulah yang membuat Ratih semakin tidak tenang. Karena jika seseorang bersikap buruk, kita akan mudah marah. Jika seseorang pergi tanpa peduli, kita akan mudah kecewa. Tapi bagaimana jika seseorang menjauh justru karena terlalu menghargai batas yang kita buat sendiri? Disitulah rasa bersalah mulai tumbuh. Sore itu, hujan turun rintik-rintik. Saat Ratih baru pulang dari sekolah. Naya masih di rumah temannya untuk latihan tugas kelompok. Jadi untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, Ratih memasuki rumah dalam keadaan benar-benar sendiri. Rumah itu terasa terlalu hening. Ia meletakkan tas, mengganti baju, lalu berdiri di dapur tanpa benar-benar tahu ingin melakukan apa. Akhirnya ia memutuskan membuat teh. Saat air mendidih, tiba-tiba listrik rumah mati sesaat lalu menyala lagi. Kemudian terdengar bunyi kecil dari arah belakang rumah. Ratih mengernyit. Ia berjalan ke arah dapur belakang, lalu menyadari bahwa salah satu stop kontak dekat mesin air tampak mengeluarkan percikan kecil. Ratih langsung mundur refleks. Ia tahu hal-hal seperti itu tidak boleh disepelekan. Tapi ia juga tidak terlalu paham harus memeriksa bagian mana. Dulu, hal seperti ini akan langsung diurus suaminya. Setelah itu, Ratih belajar mengandalkan tukang listrik desa jika memang perlu. Namun sore itu hujan masih turun. Dan entah kenapa, hal pertama yang terlintas di kepalanya justru satu nama. Arga. Ratih langsung menggeleng kecil pada dirinya sendiri. Jangan sedikit-sedikit ke dia. Kamu yang bilang harus hati-hati. Kamu juga yang sekarang ingin memanggilnya lagi. Ia berdiri diam beberapa detik. Lalu bunyi percikan kecil itu terdengar lagi. Ratih menatap stop kontak itu dengan cemas. Akhirnya ia mengambil ponsel. Membuka layar. Lalu berhenti cukup lama sebelum mengetik satu pesan pendek. Mas, maaf ganggu. Kalau lagi senggang, bisa tolong lihat listrik belakang rumah. Kayaknya ada yang aneh. Setelah dikirim, Ratih langsung merasa gugup. Bukan hanya karena masalah listriknya. Tapi karena ia sadar, hanya dengan mengirim pesan sesederhana itu saja, jantungnya bisa berdetak lebih cepat. Beberapa detik kemudian, balasan masuk. Saya ke sana sekarang. Ratih menatap layar ponselnya cukup lama. Hanya satu kalimat. Sederhana. Tapi entah kenapa, membuat sesuatu di dadanya terasa sedikit lega. Tak lama kemudian, terdengar ketukan di pintu samping. Ratih membukanya. Arga berdiri di sana dengan obeng kecil dan senter di tangan. Di mana? Ratih menunjuk ke arah belakang rumah. Ini, dekat mesin air. Arga langsung menuju ke sana tanpa banyak bicara. Ratih berdiri tidak jauh darinya sambil memegang ujung lengan bajunya sendiri. Arga memeriksa stop kontak. Mematikan saklar utama, lalu membongkar penutupnya pelan. Beberapa menit berlalu dalam diam. Hanya suara hujan rintik dan bunyi obeng kecil yang terdengar. Lalu akhirnya Arga berkata, kabelnya agak longgar dan lembab, untung ketahuan sekarang. Ratih mengembuskan napas pelan. Bahaya ya? Kalau dibiarkan iya. Arga memperbaikinya dengan tenang. Gerakannya cekatan, tidak panik, tidak membuat keadaan terasa lebih menegangkan. Dan entah kenapa, hanya dengan melihat seseorang menangani masalah kecil di rumahnya saja, hati Ratih kembali merasakan sesuatu yang sudah beberapa hari ini hilang. Tenang. Setelah selesai, Arga berdiri dan menutup kembali alatnya. Sudah aman. Ratih menatapnya beberapa detik, lalu berkata pelan, "Terima kasih." Arga mengangguk. Iya. Namun kali ini Ratih tidak ingin percakapan itu berhenti terlalu cepat. Bukan karena listrik,
bukan karena basa-basi, tapi karena ada sesuatu yang selama beberapa hari ini menumpuk di dadanya. Ia menatap hujan kecil di luar belakang rumah, lalu berkata tanpa menatap langsung ke wajah Arga. "Mas?" "Iya." Ratih menarik napas pelan. "Kalau kamu jaga jarak begini?" Kalimat itu berhenti di tengah. Arga menoleh. Tatapannya langsung tertuju padanya. Ratih menelan pelan. Lalu akhirnya berkata dengan suara yang lebih pelan dari hujan di luar. Rumah ini jadi sepi lagi. Setelah kalimat itu keluar, dunia seolah diam beberapa detik. Ratih sendiri tidak yakin dari mana keberanian itu datang. Mungkin dari lelah. Mungkin dari rindu. Mungkin dari kenyataan bahwa beberapa perasaan memang tidak bisa terus-menerus disembunyikan tanpa membuat hati sendiri sesak. Arga tidak langsung menjawab. Tatapannya melembut. Namun juga terlihat menahan sesuatu. Lalu dengan suara rendah dan jujur, ia berkata, "Saya jaga jarak bukan karena saya ingin jauh." Ratih perlahan mengangkat pandangannya. Arga melanjutkan, "Saya cuma nggak mau bikin Bu Ratih tambah berat." Kalimat itu sederhana, tapi justru membuat mata Ratih terasa hangat. Karena di balik semua jarak yang ia rasakan, ternyata ada perhatian yang sama besar. Dan mungkin untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Ratih menyadari sesuatu yang sangat penting. Bahwa, kadang yang paling menyakitkan bukan ketika perasaan itu tidak dibalas, melainkan ketika dua hati sama-sama peduli, tapi sama-sama takut melangkah. Sore itu, di dapur belakang yang sempit, di tengah hujan kecil dan bau tanah basah yang masuk dari celah pintu, Ratih berdiri dengan hati yang tidak lagi bisa sepenuhnya ia bohongi. Karena kini ia tahu, jarak itu menyakitkan. Justru karena yang ia rindukan memang benar-benar berarti. Ada saat dalam hidup ketika seseorang tidak lagi lelah karena pekerjaan, tidak juga lelah karena keadaan, tetapi lelah karena terus-menerus menahan isi hati sendiri. Lelah karena terlalu banyak kata yang ingin diucapkan, tapi selalu dibatalkan. Lelah karena terlalu banyak rasa yang ingin diakui, tapi selalu disembunyikan. Lelah karena setiap hari harus berpura-pura tenang, padahal di dalam dada semuanya sudah tidak sesederhana dulu. Dan saat kelelahan itu menumpuk terlalu lama, hati biasanya akan melakukan satu hal. Ia berhenti meminta izin. Ia akan bicara, cepat atau lambat. Begitulah yang perlahan terjadi pada Ratih. Setelah sore di dapur belakang itu, tidak ada kejadian besar yang langsung mengubah semuanya. Tidak ada pengakuan panjang, tidak ada janji manis. Tidak ada momen yang terasa seperti adegan dalam cerita yang terlalu indah untuk dipercaya. Yang ada justru sesuatu yang jauh lebih nyata. Keheningan yang berubah makna. Tatapan yang menjadi lebih lama. Percakapan yang menjadi lebih hati-hati. Dan kehadiran yang justru terasa semakin dalam karena sama-sama disadari. Setelah hari itu, Ratih mulai menjalani harinya dengan perasaan yang tidak lagi bisa ia anggap biasa. Ia masih bangun pagi seperti biasa. Masih menyiapkan sarapan. Masih merapikan rambut Naya sebelum sekolah. Masih berdiri di depan kelas dengan senyum lembut dan suara tenang. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang terus hidup di dalam dirinya. Kesadaran. Kesadaran bahwa apa yang ia rasakan bukan lagi sekadar nyaman. Bukan lagi sekadar terbantu. Bukan lagi sekadar terbiasa dengan kehadiran tetangga di rumah sebelah. Itu sudah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang tumbuh perlahan, sopan, dan tanpa ribut. Namun justru karena itulah, ia begitu sulit dibendung. Ratih tidak pernah membayangkan bahwa setelah sekian lama hidup dalam ritme yang tenang dan tertata, hatinya masih bisa terusik seperti ini. Ia pikir masa-masa menunggu seseorang, memikirkan seseorang, dan merasa gelisah karena seseorang sudah lama selesai dari hidupnya. Ternyata tidak. Ternyata hati tidak mengenal usia, tidak mengenal status, tidak pula peduli seberapa hati-hatinya seseorang mencoba menjaga diri. Jika ia ingin tumbuh, ia akan tumbuh. Dan kini, Ratih sedang berdiri tepat di tengah perasaan itu. Pagi itu, sekolah tempat Ratih mengajar sedang sibuk menyiapkan acara perpisahan sederhana untuk murid kelas 6. Meski acara utama masih beberapa minggu lagi, para guru sudah mulai membagi tugas. Ada yang mengurus dekorasi, ada yang mendata konsumsi, ada yang mengatur latihan anak-anak. Ratih termasuk guru yang cukup diandalkan, sehingga sejak pagi ia hampir tidak sempat duduk.
Ia membantu menata panggung kecil di aula sekolah, mengatur posisi kursi, mengecek susunan penampilan murid, lalu berpindah lagi ke ruang guru untuk mencetak daftar kebutuhan. Biasanya kesibukan seperti itu cukup ampuh membuat pikirannya teralihkan. Namun entah kenapa, hari itu justru tidak. Karena setiap kali ia berhenti sebentar, pikirannya selalu kembali ke satu orang yang rumahnya hanya dipisahkan pagar pendek dari rumahnya sendiri. Di tengah kesibukan, Bu Siska sempat mendekat sambil membawa kertas. "Bu Ratih, ini daftar konsumsi. Bisa dicek lagi?" Ratih menerimanya. "Iya, sini." Namun saat sedang memeriksa, Bu Siska tiba-tiba bertanya dengan nada ringan. "Bu, saya boleh tanya sesuatu nggak?" Ratih mengangkat wajah. "Tanya apa?" Bu Siska tampak sedikit ragu, lalu tersenyum kecil. "Kalau misalnya ada seseorang yang bikin hati kita tenang, tapi situasinya bikin kita takut, biasanya harus gimana?" Ratih sempat terdiam. Pertanyaan itu terdengar seperti bercanda, namun terlalu dekat dengan isi hatinya sendiri. "Kok jadi tanya begitu?" Ratih mencoba mengalihkan sambil tersenyum tipis. Bu Siska tertawa kecil. "Nggak tahu, kepikiran aja." Ratih menunduk lagi melihat kertas di tangannya. Namun jawabannya keluar pelan, lebih seperti sedang bicara pada dirinya sendiri. Mungkin dilihat dulu. Yang bikin takut itu kenyataannya atau pikiran kita sendiri. Bu Siska terdiam sebentar, lalu mengangguk kecil. "Iya juga ya." Percakapan itu singkat, sederhana. Tapi setelah Bu Siska pergi, Ratih justru terpaku beberapa detik lebih lama. Karena ia sadar, ia sendiri belum benar-benar tahu jawaban dari kalimat yang baru saja ia ucapkan. Apa yang sebenarnya paling ia takuti? Omongan orang? Perbedaan usia? Pandangan sekitar? Atau justru kemungkinan bahwa setelah semua keberanian itu, ia bisa kembali terluka? Siang itu, setelah semua tugas sekolah selesai, Ratih pulang lebih lambat dari biasanya. Langit mulai berubah warna menjadi jingga pucat. Udara sore terasa hangat dan sedikit berdebu. Saat ia sampai di depan rumah, pagar rumah sebelah terbuka. Motor Arga tidak ada. Entah kenapa, hanya melihat halaman rumah sebelah yang kosong saja sudah cukup membuat sesuatu di hatinya turun pelan. Ia masuk ke rumah sambil membawa tas kerja dan beberapa map sekolah. "Bu!" Suara Naya terdengar dari ruang tengah. Ratih menoleh. Anak itu sedang duduk di lantai sambil menggambar. "Kenapa, Nak?" Naya mengangkat selembar kertas. "Aku gambar rumah kita." Ratih tersenyum dan duduk di sampingnya. "Wah, bagus." Gambar itu sederhana. Ada rumah kecil dengan atap merah, pohon mangga di samping, dan matahari besar di pojok atas. Namun yang membuat Ratih terdiam adalah satu gambar kecil lain di samping rumah itu. Sebuah rumah kedua, dengan sosok laki-laki berdiri di depannya. Ratih menatap gambar itu beberapa detik, lalu bertanya dengan suara yang dibuat tetap biasa. "Ini siapa?" Naya menjawab polos. "Om Arga." Ratih diam. Naya lalu menambahkan tanpa beban. "Biar rumah kita nggak sepi." Kalimat itu sangat sederhana, sangat jujur, sangat polos. Namun justru itulah yang membuat hati Ratih seperti disentuh sesuatu yang lembut sekaligus menusuk. Karena anak kecil tidak pandai berbohong. Mereka seringkali melihat sesuatu dengan cara yang paling jernih. Ratih menatap wajah putrinya. "Memang rumah kita sepi." Naya mengangguk kecil. "Kadang." "Kadang kapan?" "Kalau ibu lagi capek terus diam." "Kalau malam juga?" Ratih tidak langsung menjawab. Tiba-tiba, ada rasa sesak yang muncul di dadanya. Bukan karena sedih yang meledak, tapi karena untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa bukan hanya dirinya yang merasakan perubahan suasana di rumah ini. Naya pun merasakannya. Anak kecil itu mungkin tidak paham apa-apa tentang perasaan orang dewasa. Tidak paham tentang hati yang hati-hati. Tidak paham tentang batas, gosip, atau ketakutan. Namun ia paham satu hal. Bahwa ada seseorang yang kehadirannya membuat rumah mereka terasa lebih hidup. Dan itu cukup untuk membuat Ratih duduk diam cukup lama. Malam harinya, setelah Naya tidur, Ratih berdiri sendirian di teras rumah sambil memegang secangkir teh hangat. Langit malam cerah. Bulan tampak tipis di sela awan. Udara terasa lebih sejuk daripada beberapa malam sebelumnya. Di rumah sebelah, lampu teras menyala. Dan tak lama kemudian,
pintu rumah itu terbuka. Arga keluar sambil membawa kursi lipat kecil. Saat melihat Ratih berdiri di teras, langkahnya sempat berhenti. Mereka saling menatap beberapa detik. Lalu Arga berkata pelan, "Belum tidur?" Ratih menggeleng. "Belum." Arga mengangguk kecil. Lalu seperti biasa, ia duduk di teras rumahnya sendiri. Bukan terlalu dekat, bukan juga terlalu jauh. Namun malam itu, entah mengapa, jarak beberapa meter di antara mereka terasa seperti sesuatu yang jauh lebih besar. Ratih menatap cangkir tehnya, lalu berkata tanpa melihat langsung ke arah Arga, "Naya, tadi gambar rumah." Arga menoleh. "Terus?" Ratih tersenyum tipis, tapi ada sesuatu yang lembut dalam suaranya. "Dia gambar rumah kamu juga?" Arga tertawa kecil. "Wah, saya masuk karya seni berarti." Ratih ikut tersenyum. Namun kali ini ia melanjutkan dengan suara yang lebih pelan. Katanya, "Biar rumah kita nggak sepi." Setelah kalimat itu, suasana langsung menjadi hening. Bukan hening yang canggung, tapi hening yang penuh makna. Arga menatap ke arah depan. Tangannya saling bertaut di atas lutut, seolah sedang menimbang sesuatu di dalam pikirannya sendiri. Lalu beberapa detik kemudian ia berkata pelan, "Saya juga ngerasa begitu." Ratih perlahan menoleh. Arga masih menatap lurus ke depan. Lanjutnya, "Saya pikir rumah itu cuma tempat buat pulang, tidur, lalu mulai hari lagi besoknya." Ia berhenti sebentar. Tapi ternyata, rumah bisa terasa beda kalau ada orang yang bikin kita pengen pulang lebih cepat. Ratih tidak bergerak. Jantungnya berdetak lebih cepat. Tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena untuk pertama kalinya, sesuatu yang selama ini hanya berputar diam di dalam hati, mulai terdengar keluar dalam bentuk kata. Dan kata-kata seperti itu tidak mungkin lagi dianggap kebetulan. Angin malam lewat pelan, membawa aroma tanah dan bunga melati dari halaman depan. Ratih menunduk sebentar, lalu menggenggam cangkir tehnya lebih erat. Ada banyak hal yang ingin ia katakan. Terlalu banyak. Tentang sepinya malam-malam yang pernah ia jalani. Tentang betapa anehnya bisa kembali merasa diperhatikan setelah sekian lama. Tentang takutnya ia pada omongan orang. Tentang nyamannya ia pada kehadiran lelaki itu. Namun semua itu terasa terlalu besar untuk diucapkan sekaligus. Akhirnya, Ratih hanya berkata pelan, "Saya takut." Arga menoleh padanya. Kali ini tatapan mereka bertemu lebih lama dari biasanya. Ratih melanjutkan dengan suara yang jujur, pelan, dan sedikit bergetar. "Takut kalau saya salah langkah. Takut kalau semua ini cuma perasaan sesaat. Takut kalau saya mulai berharap terlalu jauh." Ia berhenti sebentar, lalu menambahkan, "Dan saya lebih takut lagi, karena saya ternyata nggak ingin semuanya berhenti." Setelah kalimat itu keluar, Ratih merasa dadanya mendadak ringan sekaligus berdebar. Seolah selama ini ada pintu yang terus ia tahan dengan kedua tangan. Dan malam ini pintu itu akhirnya terbuka sedikit. Arga tidak langsung menjawab. Namun cara ia memandang Ratih malam itu sudah cukup menunjukkan bahwa apa yang baru saja diucapkan bukan hal kecil. Akhirnya, Arga berdiri pelan dari kursinya. Ia tidak langsung mendekat terlalu jauh. Tidak pula melakukan sesuatu yang berlebihan. Ia hanya melangkah beberapa langkah. Cukup dekat untuk bicara lebih pelan. Cukup jauh untuk tetap menghormati ruang Ratih. Lalu ia berkata dengan suara yang rendah, hangat dan mantap, "Saya juga takut." Ratih menatapnya. Arga tersenyum kecil. Bukan senyum lebar. Bukan senyum main-main. Tapi senyum seseorang yang sedang jujur sepenuhnya. "Saya takut bikin hidup Bu Ratih jadi rumit. Saya takut kehadiran saya malah bikin Bu Ratih harus menanggung hal yang gak pantas. Saya takut kalau saya terlalu dekat. Tapi ternyata saya nggak cukup layak buat masuk ke hidup Bu Ratih." Ratih menggeleng pelan, hampir refleks. Karena kalimat itu terdengar terlalu rendah untuk seseorang yang justru selama ini membuat hidupnya terasa lebih tenang. Namun Arga belum selesai. "Tapi," katanya pelan, "kalau saya jujur, saya juga nggak bisa pura-pura biasa lagi." Ratih terdiam. Dan disitulah semuanya akhirnya menjadi sangat jelas. Tidak perlu kalimat berbunga-bunga. Tidak perlu pengakuan yang dibuat berlebihan. Karena kadang,
Kejujuran paling kuat justru datang dari kalimat yang sederhana. Saya nggak bisa pura-pura biasa lagi. Kalimat itu menembus hati Ratih begitu dalam. Karena itulah yang selama ini ia rasakan. Bukan perasaan yang datang mendadak. Bukan sesuatu yang lahir karena kesepian sesaat. Bukan pula rasa suka yang ringan dan mudah hilang. Melainkan sesuatu yang tumbuh pelan, lalu diam-diam mengubah banyak hal. Mengubah suasana rumah, mengubah ritme hari, mengubah cara seseorang menunggu malam, dan mengubah cara seseorang memandang hidupnya sendiri. Ratih menatap Arga lama sekali. Lalu untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak lagi mencoba menyembunyikan apapun di matanya. Tidak ada lagi topeng tenang, tidak ada lagi jawaban aman, tidak ada lagi langkah mundur yang ia siapkan setiap kali hatinya terlalu dekat pada sesuatu. Yang ada hanya dirinya. Apa adanya. Dengan segala takutnya, dengan segala lembutnya, dengan segala rindu yang selama ini terlalu lama ia pendam. Ratih tersenyum tipis. Lalu berkata dengan suara yang hampir seperti bisikan. Berarti, saya nggak sendirian. Arga menggeleng pelan. Enggak. Satu kata itu terasa sangat sederhana. Namun malam itu, satu kata itu cukup untuk mengubah sesuatu yang besar di dalam hati Ratih. Karena selama ini, yang paling melelahkan bukan hanya menahan rasa, tapi juga menahan rasa sambil merasa sendirian di dalamnya. Dan kini, untuk pertama kalinya, ia tahu bahwa perasaan itu tidak hanya hidup di dadanya sendiri. Malam semakin larut. Tidak ada sentuhan, tidak ada adegan yang berlebihan, tidak ada sesuatu yang harus dibuat dramatis secara paksa. Yang ada hanya dua orang dewasa yang akhirnya jujur pada isi hatinya sendiri. Dan justru karena semuanya terasa sederhana, momen itu menjadi jauh lebih indah. Sebelum kembali ke rumahnya, Arga sempat berkata pelan, "Saya nggak minta jawaban apa-apa malam ini." Ratih menatapnya. Arga melanjutkan, "Saya cuma nggak mau lagi bikin semuanya terasa seperti nggak ada apa-apa. Padahal ada." Ratih menunduk sebentar, lalu tersenyum kecil. Dan untuk pertama kalinya, senyum itu tidak lagi terasa seperti pertahanan, melainkan penerimaan. Penerimaan bahwa hatinya memang sudah berjalan sejauh ini. Penerimaan bahwa tidak semua perasaan harus dilawan. Dan penerimaan bahwa mungkin, setelah sekian lama hidup hanya untuk bertahan, dirinya juga pantas merasakan bahagia. Setelah Arga masuk ke rumahnya, Ratih masih berdiri cukup lama di teras. Teh di tangannya sudah tidak hangat. Malam pun semakin sunyi. Namun kali ini, sunyi itu tidak terasa menekan. Karena ada jenis ketenangan baru yang pelan-pelan tumbuh di dalam dirinya. Bukan ketenangan karena semua masalah selesai. Bukan karena hidup mendadak menjadi mudah. Melainkan ketenangan karena akhirnya, ia tidak lagi harus bersembunyi dari hatinya sendiri. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Ratih tidak takut pada perasaan yang ia miliki. Karena kini ia tahu, hati yang jujur mungkin tetap akan menghadapi banyak hal. Tetap akan diuji, tetap akan dihadapkan pada kenyataan yang tidak selalu sederhana. Namun setidaknya, hati seperti itu tidak lagi hidup dalam kebohongan. Dan kadang, itu sudah lebih dari cukup untuk membuat seseorang merasa hidup kembali. Kadang hidup tidak langsung memberi kita kebahagiaan dalam bentuk yang besar. Kadang, kebahagiaan datang pelan-pelan, lewat seseorang yang hadir di saat hati sedang lelah. Lewat perhatian kecil yang tampaknya sederhana, tetapi diam-diam mampu mengubah suasana rumah, menghangatkan hari, dan menghidupkan kembali perasaan yang sempat lama terkunci. Begitu pula yang terjadi dalam kisah ini. Sebuah hati yang sempat lama memilih diam, akhirnya kembali belajar percaya. Sebuah rumah yang terlalu akrab dengan sepi, akhirnya kembali mengenal hangatnya kehadiran. Dan seseorang yang selama ini hanya berusaha kuat demi menjalani hidup, akhirnya sadar bahwa ia juga berhak untuk merasa ditemani. Tidak semua kisah cinta datang dengan cara yang mudah. Tidak semua perasaan tumbuh di waktu yang dianggap tepat oleh dunia. Kadang, cinta justru hadir saat seseorang sudah tidak lagi mencarinya. Datang perlahan, tumbuh diam-diam, namun terasa begitu dalam.
Dan mungkin itulah yang membuat cinta seperti ini terasa begitu nyata. Bukan karena kata-kata manisnya, bukan karena kemewahan ceritanya, tetapi karena ia lahir dari luka yang pernah sembuh, dari sepi yang pernah bertahan, dan dari dua hati yang sama-sama belajar untuk tidak lagi takut membuka pintu. Pada akhirnya, hidup memang tidak selalu memberi jalan yang mudah. Akan selalu ada tatapan orang, akan selalu ada keraguan, akan selalu ada rasa takut. Namun selama perasaan itu tumbuh dengan tulus, menjaga, dan membawa kebaikan, maka tidak semua yang datang terlambat berarti salah. Sebab kadang, yang datang setelah banyak luka, justru adalah yang paling tahu cara menjaga hati. Dari kisah ini, kita belajar bahwa tidak semua orang yang terlihat kuat sebenarnya baik-baik saja. Ada orang-orang yang tetap tersenyum, tetap bekerja, tetap menjalani hidup seperti biasa. Padahal di dalam hatinya ada kesunyian yang sangat panjang. Dan karena itulah, jangan pernah meremehkan arti kehadiran. Karena bagi seseorang yang sudah terlalu lama sendiri, perhatian kecil bisa terasa sangat besar. Sapaan sederhana bisa terasa sangat hangat. Dan ketulusan yang datang tanpa pamrih bisa menjadi alasan seseorang kembali percaya pada hidup. Kisah ini juga mengajarkan bahwa cinta yang baik bukanlah cinta yang memaksa. Cinta yang baik adalah cinta yang datang dengan hormat, yang tidak terburu-buru, yang tidak menuntut, yang hadir bukan untuk menguasai, melainkan untuk menemani. Dan satu hal yang paling penting, jangan pernah merasa bahwa hidup kalian sudah terlambat untuk bahagia. Karena setiap orang punya waktunya sendiri, punya jalannya sendiri, punya cerita yang berbeda-beda. Kadang, setelah melewati banyak air mata, banyak kehilangan, dan banyak malam yang sepi, Tuhan justru menghadirkan seseorang yang tidak datang untuk menghapus masa lalu, tetapi untuk menemani langkah kita menuju hari yang lebih tenang. Maka jika suatu hari hidup mempertemukan kalian dengan seseorang yang membuat hati terasa damai, dihargai, dan tidak lagi sendirian, jangan buru-buru menolaknya hanya karena takut. Sebab tidak semua yang datang setelah luka akan kembali melukai. Kadang, justru di sanalah hati akhirnya menemukan rumahnya. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Kalau kalian suka cerita seperti ini, jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Like video ini, dan subscribe Kisah Luna agar tidak ketinggalan cerita-cerita romantis dan penuh makna lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.